Ini saya mau sharing ya, yoga buat kesehatan tulang belakang kita. Jadi sebenarnya di dunia yoga sendiri banyak yang yoganya itu berlebihan sampai banyak sebenarnya cedera ya. Jadi kayak teman-teman banyak yang cedera di bahu atau di leher gitu ya banyak. Jadi kadang-kadang yoga sekarang juga udah ke arah akrobatik. Nah kita sekarang lebih ke basicnya aja. Yoga itu sebenarnya dia gerakan-gerakannya sebenarnya memberikan efek terapeutik. Jadi memberikan terapi buat tubuh. Nah sebelumnya kita akan sedikit lihat dulu ya bagaimana tulang belakang kita. Mungkin tadi bisa share yang gambar spine tadi, yang spine 2 ya. Nanti bisa lihat share di gambar. Ya, ini laptop gue soalnya jadul jadi nah. Yang gambar bukan ini Ted. Bukan yang ini, bukan. Yang spine. Lagi. Ya, itu boleh tadi, spine. Mundur lagi, Toy. Mundur lagi. Ini piriformis. Lagi. Oke, ya itu tuh tadi tuh. Yang gambar spine. Tulang belakang. Lagi ya? Lagi, bukan yang ini. Yang ada torasik, kemudian ini ada lumbar. Ini bukan? Pelan-pelan, bukan. Ini hip flexor, bukan. Spine 2 tadi. Sorry. Ya, ini. Oke. Ini boleh. Ini aja. Sorry ya, soalnya laptop gue jadul, jadi nggak kuat nih buat ini. Takutnya nanti nge-hang. Makanya gue share ke Vito ya tadi. Nah, ini coba perhatiin ya. Bagian atas itu cervical. Ya. C1 sampai 7. Jadi itu tulang leher kita. Nah, C7 itu yang kalau lo pegang bagian belakang nih yang nonjol, gede, itu cervical 7. Itu batasnya. Di bawahnya itu torasik, ada 12. Ya, torasik itu bagian dada. Ya, batasnya sampai ke dia ribs yang enggak. Jadi batasnya torasik itu dia masih punya rusuk. Walaupun ada rusuk yang menggantung ya di bagian bawah, itu termasuk torasik. Baru di bawahnya lagi itu lumbar, ada 5 yang warna biru ya. Itu ada 5. Kemudian di bawahnya ada tulang ekor ya. Ada tulang ekor, koksik. Ya. Nah, sekarang yang penting di sini yang kita ngertiin ya, satu bentuknya aja kita bisa lihat bentuk tulang belakang itu di bagian lumbar itu yang paling gede-gede. Kalau kalian lihat ya bentuknya itu paling gede. Bentuknya lebih besar. Jadi dia paling banyak mensupport tubuh kita. Ya, mensupport beban tubuh kita paling banyak di situ. Nah, masalahnya di sini juga, jadi bisa coba kasih lihat yang spinal cord, Toy. Geser, yang spinal cord. Jadi, lagi. Nah, ini kan gambar spine juga, sama, boleh. Ya, lagi. Jadi, saraf kita itu, kalau jadi bayangin kepala kita ini seperti apa ya, CPU gitu ya. Kemudian dari sini, dari sentralnya itu di belakangnya itu ada susunan sarafnya. Lagi Toy, bukan yang ini Toy. Ada susunan sarafnya di belakang. Nah, lagi ini piriformis terus. Jadi nanti dia keluar di bagian cervical. Itu untuk mengatur saraf-saraf tubuh bagian atas. Terus yang bukan. Spinal cord. Kalau di itunya terakhir. Soalnya gue di share file ini gue nggak bisa lihat judul filenya. Apa? Yang terakhir, spinal cord. Ada gambar potongan tulang belakangnya, bagian potongannya. Ini bukan? Bukan, ini paha. Lalu ini. Nah, ini. Coba lihat ya. Nah, ini. Jadi itu kan tulang belakang kita ruas-ruas begitu tuh, ya. Antara ruasnya itu, kemudian di belakangnya itu spinal cord itu sarafnya itu ya. Itu yang kuning-kuning itu nerves-nya tuh. Di mana di situ kalau misalnya
mengalir dia. Jadi dari atas, dari kepala nih sentral, kemudian turun, keluar di servikal, dia ngatur bagian tubuh bagian atas. Kemudian dia masuk lagi ke bawah, turunnya di lumbar. Nah, kalau di bagian atas itu misalnya ada gangguan, misalnya dia kegencet ya, namanya pinch nerve ya, itu bagian tubuh bagian atas, itu akan kerasa baal, mungkin ada, tergantung kegencetnya di mana, bisa di bagian bahu, di jari-jari tangan, atau di mana. Jadi itu biasanya yang terjadi sama kejadiannya banyak di dokter gigi atau yang pemain golf, misalnya mainnya cuma sebelah. Ya, dokter gigi terutama sih, karena dia harus nahan posisi yang sama itu bisa berjam-jam dan miring cuma satu sisi yang ditahan. Itu sering terjadi. Jadi suka mungkin kram di bagian atau baal gitu ya, daerah bahu atau sampai jari-jari tangan. Nah, kalau yang bahaya ini, yang di bawah, yang lower back ini yang namanya saraf kejepit kalau sampai terjadi sarafnya itu kejepit oleh bantalan tulang belakangnya itu yang keluar. Nah, jadi kalau di bawah itu di lumbar. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi? Oke, sekarang coba lihat traction compression. Jadi ada traction, ada compression. Jadi tulang belakang kita itu, ya, tulang belakang kita itu kan tadi terdiri dari ruas-ruas tulang. Jadi bukan seperti lagi. Jadi ada ruas-ruas tulangnya ya. Jadi kalau misalnya gue contohin, balik lagi ke sini aja ke gue. Jadi kalau gue contohin dengan blok nih misalnya dengan blok ya. Kalau misalnya dengan blok ini ruas tulangnya ya. Ada ruas-ruas tulangnya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada bantalan. Bantalan ini fungsinya adalah untuk kalau di mobil atau motor tuh shock breaker. Jadi tulang kita nggak beradu. Bayangin kalau nggak ada bantalan ya, tulang kita akan beradu ketika jalan, apalagi melompat atau lari ya, lebih cepat lagi. Nah, kalau gerakan menjauh ini namanya traction. Kalau mendekat ini namanya compression. Compressionnya kadang-kadang nggak begini, tapi ke depan atau ke belakangnya. Jadi compressionnya bisa satu sisi miring pun compression sebenarnya. Ketika kita memiringkan tubuh ke kanan atau kiri, pasti ada yang compression, ada yang traction. Nah, di sini kalau kita udah tahu, gerakan-gerakan yoga itu kebanyakan lebih ke arah traction ya. Jadi kita memanjangkan ruas-ruas tulang belakang. Kalau kalian pernah lihat orang jalan udah bungkuk banget ya, misalnya seperti ini jalan, mungkin pernah lihat nggak di jalannya ada yang seperti ini jalannya. Nah, ini ruas tulang belakangnya itu udah kompres banget, bahkan kadang-kadang tulang belakangnya itu udah bertumbuk. Di belakangnya itu udah nyatu, itu susah banget, itu sakit banget pasti jalannya. Kalau tulang ketemu tulang namanya kan osteoartritis, ya mungkin ada yang di jari tangan, itu inflamasi, atau di bagian leher juga bisa. Ya, jadi sakit sekali ketika tulang bertumpuk dengan tulang. Nah, ini yang kita lakukan di yoga itu traction, ya, menjauhkan ruas-ruas tulang belakangnya supaya tidak terjadi compression. Compression ini kalau yang jangka panjangnya, lama-lama, kalau misalnya tadi coba cari ya, jadi pinch nerve itu biasanya. Kalau yang udah parah nanti jadinya pinch nerve. Jadi pinch nerve itu si ruas tulang belakangnya itu kan seperti gel ya dia. Nah, dia itu bocor ke belakang, ya makanya lihat di spinal cord itu kan ada di belakang. Dia menekan ke belakang sehingga saraf itu kejepit. Nah, itu sakit sekali. Seperti orang sakit gigi ya, itu kan saraf juga, jadi sakit banget. Kalau ke depan bocornya nggak apa-apa, karena di depan tidak ada saraf. Tapi kalau ke belakang ini yang bikin sakit banget. Nah, terjadinya itu biasanya ketika kita bocor ke belakang itu semakin parah ketika kita membungkuk ke depan, atau posisi duduk, atau forward bending. Jadi ini akan, ketika kita ke depan, ini akan melebar, ya. Ini akan menyempit. Yang di depan, tulang depan kita ini, kalau saya contohin ini misalnya tulang gitu ya, posisinya ini tulang yang depannya mendekat, compression, ini kayak menekan odol sehingga cairannya akan lebih keluar, lalu sarafnya akan lebih tekan. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut HNP atau saraf kejepit, ini yang kita hindarin ya. Tapi kalau back pain aja, itu biasanya karena, nah sekarang terjadinya, ini kita coba bahas satu-satu ya ototnya. Coba ke pertama dulu deh, ke hip flexor coba. Hip flexor, toy. Ya, ini boleh, ini hamstring nanti dulu. Lagi. Dokter yang mana kasih tahu ya? Terus saja, terus. Lagi, bukan ini hamstring. Oke, ini. Bukan? Ya, hip flexor.
Hip flexor itu otot-otot yang menggerakkan ya bagian hips Anda ya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Juga keluar gini, rotation keluar. Ya, rotation keluar ke dalam, dia menggerakkan ke segala arah. Nah, kalau kita lihat gambarnya di hip flexor ini, contoh iliopsoas. Itu ada dua otot sebenarnya, ilium dan psoas. Psoasnya tuh yang gede ya, yang gede itu yang coba lihat yang paling atas, lihat attachment tendonnya itu di atas, lumbar paling atas, kemudian ke tulang paha. Ini contoh satu otot aja, psoas. Kalau dia pendek, ya tidak panjang, ini akan membuat bagian antara lower back dengan paha mendekat, dan jadi kalau di posisi berdiri, ini akan naik bokongnya, karena ketarik ke atas. Jadi kayak nonggeng gitu. Nah, ini bikin compression di sini. Ya, kalau dia psoasnya panjang, dia bisa mendorong nih. Contoh ini psoasnya lagi kita tarik nih. Kita tilting. Nah, ini psoasnya lagi kita tarik. Contoh, salah satu gerakan aja itu. Kemudian ada, nah itu otot-otot hip flexor semuanya tuh ya. Kemudian ada lagi, yang lain lagi, Toy, ada piriformis. Contoh, piriformis. Bukan. Lagi. Bukan, piriformis. Lagi Toy, terus. Nah, itu traction tadi ya. Traction dan compression tuh gambarnya tadi. Ya, menjauh itu traction, mendekat bukan itu compression. Oke, lagi Toy, lagi. Gambarnya bukan. Ini, pinch nerve. Yes, ini pinch nerve yang tadi tuh, lihat. Ya, bantalan ruas tulangnya menekan saraf tuh yang kuning. Ini sehingga ya, di situ kejepit. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, sakitnya kayak di bagian paha ya, karena dia sarafnya di belakang. Kemudian ke bawah yang menjalar, ini rasanya seperti terbakar. Kalau yang udah kerasa ini, jalan aja udah susah. Kalau seperti ini, biasanya pengobatannya mahal karena apa? Tulangnya itu dicoak gitu loh. Tapi kalau dicoak, itu sebenarnya temporary aja. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya awareness untuk traction, untuk tegak badannya, terjadi compression lagi, maka bantalan itu akan terus keluar dan menekan lebih dalam lagi. Jadi nanti tulangnya makin rapuh. Ya, kita sekarang ke piriformis, coba geser lagi. Bentar. Aduh. Geser lagi, Toy. Nggak apa-apa. Oke, bentar. Kok gue jadi kesini sih? Bentar. Sorry. Ya, piriformis ini otot yang termasuk hip flexor. Dia buat gerakin paha ke samping. Piriformis syndrome ya? Ya, ini. Nah, oke, lihat attachment-nya. Tendonnya satu di femur, di paha, ya tulang paha. Kemudian satu lagi di tengah. Ya, di tengah ke arah panggul tuh, ke sentral panggulnya. Nah, ini kalau pendek ya, ini akan menarik juga lower back kita. Jadi contoh ya, kalau kita melakukan gerakan misalnya kakinya gini, misalnya di lantai ya, seperti ini. Duduk, lalu kakinya ini sudah piriformisnya sudah bekerja. Lalu kita mendekat begini, ini kalau ototnya piriformisnya pendek, kita akan rounding, jadi susah untuk tegak. Tapi kalau piriformisnya panjang, ini mudah. Ya, ini contoh aja. Oke, nah kemudian ada juga namanya piriformis syndrome. Ya, piriformis syndrome itu seperti saraf kejepit, tapi bukan karena tadi pinch nerve, bukan. Ya, bukan dari pinch nerve. Ini dari otot piriformisnya yang terlalu kaku, sehingga otot kakunya, coba lihat, itu kan ada yang gambar kuning, itu kan sarafnya juga tuh. Yang merah kan piriformis, yang kuning itu nerve-nya ya, sciatica nerve. Itu dia neken ke sciatica nerve. Ini sakitnya mirip-mirip dengan pinch nerve, ya, dengan HNP. Tapi tidak, penyebabnya bukan dari lumbarnya ya. Ini dari piriformisnya yang kaku. Ini hati-hati, biasanya cowok. Cowok itu suka naruh dompet di bagian kanan belakang ya. Nah, ini biasanya ketekan itu otot piriformisnya, lalu terjadilah ini, ototnya kaku banget. Jadi coba aja Anda kakinya giniin ya. Ini akan, nanti kita kerjain sama-sama deh. Jadi Anda bisa ngerasain mana sih otot piriformis ini. Ya, kemudian sekarang satu lagi hamstring. Ya, hamstring ini sebenarnya 3 otot yang kita sebut jadi satu karena kerjanya ya satuan gitu ya, kurang lebih. Sehingga dia hamstring
Itu ada semitendinosus, ya, semimembranosus, sama bicep femoris. Ini bukan? Ya, ini lucu ya namanya. Kalau kalian perhatiin, ini bicep femoris. Femor itu kan paha. Bicep itu sama nih seperti di tangan kan ada bicep juga. Dia persis sama, ya. Cuma lucunya kalau badan kita ini, kalau bicep itu di depan, tricep di belakang. Nah, bicep di kaki ini ada di belakang. Yang di depan ini ya kayak tricepnya, ini quadricep ya namanya. Nah, lihat attachment-nya sebentar, perhatikan. Ya, otot ini kita sebut, tiga ini sebutnya hamstring ya. Tiga ini disebutnya hamstring. Seperti quadricep itu sebenarnya ada 4 otot, makanya namanya quadricep, quads, dari kata quads 4. Ya, bicep 2, berarti ada 2 otot, tricep ada 3 otot, sebenarnya gitu. Namanya ada lagi masing-masing. Nah, perhatikan attachment tendonnya, si hamstring ini rata-rata lihat di pangkal panggul, dan ada yang di lutut ya, di bawah. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita, kan ada di belakang nih, boleh balik ke gue nggak, Toy, gambarnya? Jadi, gue kasih contoh. Balik kemana? Nah, balik ke sorot gue aja. Sorot gue lagi. Ke gambar lu. Ya, screen-nya lepas aja. Oh, ya. Oke, balik ke gue dulu. Ya. Oke. Teman-teman jadi, Antidot ya. Ya. Jadi, hamstring ini kan ada di sini. Ya. Nah, ini kalau misalnya, kita kan paling sering apa ya, manusia tuh paling sering banget duduk ya. Duduk dan juga jalan. Jalan ini juga hamstringnya, dia secara kerja otot kita sama seperti ini. Kalau bicep kita memanjang, tricep kita contraction, memendek. Kalau tricep kita manjang, bicep kita contract. Jadi kerjanya selalu antagonis, sama dengan kaki. Posisi ini ketika kita nekuk ya, si hamstring ini contract dia, memendek. Makanya kalau yang banyak duduk, banyak jalan, banyak lari, itu hamstringnya akan pendek dan ya membuat susah untuk bergerak begini nih. Jadi lihat ya, perhatikan tadi kan hamstring itu attachment-nya satu di panggul, satu lagi di bawah ya, di bawah lutut ya, di lutut situ ya. Nah, ketika kita bergerak ke depan, kalau ini pendek, ini akan menahan panggul kita untuk ikut bergerak ke depan. Sehingga kalau Anda membungkuk ke depan, panggulnya diam, dan Anda membungkuknya bukan dari panggul, jadi dari lower back-nya, dari sini. Jadi membungkuk. Maka jadi rounding punggungnya, terjadilah compression. Kalau hamstringnya panjang, panggulnya bisa ikut bergerak, sehingga dipastikan punggungnya bisa tetap lurus. Bisa tetap lurus karena panggulnya ikut bergerak. Jadi bukan dari lower back-nya bergeraknya, bukan dari lumbarnya, tapi dari hips-nya. Jadi punggungnya tetap panjang. Contoh, kalau nanti Anda duduk seperti ini, ya, buat yang hamstringnya tight, pasti panggulnya ke belakang, jadi duduknya ngadep belakang gini. Dan berarti tangannya jauh dengan kaki. Kelihatan tangan saya jauh dengan kaki. Ya, kalau misalnya dibenerin aja duduknya, panggulnya bisa ke depan dan agak ke atas, kakinya pasti jadi dekat dengan tangannya. Jadi yang belum bisa nyampe itu karena hipsnya ngadep ke belakang. Itu karena hamstringnya tight. Ya, jadi kita akan bahas kerjain sama-sama otot-otot ini ya. Oke. Sekarang kita ke mat, kalau yang punya mat ya. Kalau yang nggak punya mat, nggak apa-apa. Silakan Anda di lantai saja, atau duduk juga boleh sebenarnya. Ya, nanti saya contohin juga kalau duduk. Ya, buat yang punya problem, kalau misalnya nggak bisa duduk, ya, nggak bisa di lantai, itu bisa pakai bangku sebenarnya. Ya, ini lebih easy lagi kalau pakai bangku. Nah, kita akan lakukan traction. Traction itu seperti apa? Duduk di atas tumit, pahanya dibuka sedikit. Ya, jempol kaki belakang ketemu. Lalu pelan-pelan, ya, dibawa badannya ke depan tanpa bokongnya terangkat. Kalau bokongnya terangkat salah ya, jadi tetap duduk, ya, tangannya majuin, bokongnya dorong ke belakang. Nah, kita lakukan traction itu mendorong tulang ekor ke belakang dan mendorong tangan ke depan pelan-pelan. Boleh pakai blok nih, kalau ada blok atau ada botol minum, boleh. Yang tinggi boleh. Atau Anda pakai bangku, boleh juga. Nah, saya kasih lihat. Ya, bisa pakai bangku juga. Kalau punya bangku, ambil aja bangku, ya, taruh depannya. Pegang kakinya, dorong ke depan, tarik panggulnya ke belakang. Ya. Nah, oke. Kelihatan ya. Nah, perutnya tarik masuk. Perutnya tarik masuk, dorong tulang ekor ke belakang. Kenapa perutnya tarik masuk? Supaya kontrakt depannya, sehingga belakangnya bisa memanjang. Kan kerja tubuh kita tadi antagonis, saya udah jelasin.
Dorong tangannya ke depan, tarik tulang ekornya ke belakang. Nah, ini kalau ekstrimnya, ada yang dudukin di belakang, ada yang narik tangan ke depan. Kebayang seperti itu, ini adalah traction. Memanjangkan. Dorong lagi tangan ke depan, tarik lagi tulang ekornya, bokongnya ke belakang. Perutnya masukin. Kita rasain bagian punggung, terutama lower back-nya memanjang. Kalau perutnya terasa ganjel, buka lagi pahanya sedikit lebih lebar, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini namanya child pose. Ya, namanya child pose. Kapanpun di kelas yoga manapun, kalau Anda udah nggak kuat, Anda boleh ambil pose ini. Ya, boleh ngambil pose ini. Jidatnya nggak harus nempel ya. Kalau boleh, kalau bisa nempel boleh. Tapi jangan sampai bokongnya tangkat. Ya, kalau nggak bisa, cukup ya menggantung aja nggak apa-apa. Dorong panggul ke belakang, dorong tangan ke depan. Kita tahan 5 nafas lagi. 1, nafas panjang dalam aja ya. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung. 3, tarik nafas, tiap buang nafas, dorong lagi bokongnya ke belakang. 1 nafas lagi, tarik nafas, dorong lagi tangan ke depan, perut masuk, buang nafas, dorong lagi panggulnya ke belakang. Oke, sekarang kembali, angkat badannya. Nah, itu barusan kita melakukan traction. Kalau di kelas biasanya saya tekan panggulnya, dan saya tarik tangannya ke depan, itu akan kerasa banget. Oke, sekarang kita posisi table atau meja nih, ya di sini, dan kita lakukan cow and cat, ya. Jadi cow itu begini, dongak, dan cat perutnya masuk. Ini gunanya apa sih? Ya, kalau pintu dilumasin dengan kita buka tutup, kalau tulang belakang kita lumasin dengan ya kita goyang-goyang seperti ini. Jadi kita round, lalu kita back bend di sini. Ya, jadi masuk perutnya dan turun perutnya. Kita bolak-balik ya. Kita lakukan sama-sama. Tarik nafas, kita lihat kepalanya boleh lihat ke atas atau ke depan, tulang ekornya ke arah atas. Jadi agak nonggeng gitu ya pantatnya. Kemudian buang nafas, tarik masuk dagunya ke dada, jauhkan dada dari lantai, perutnya ditarik masuk, tulang ekornya dimasukin. Jadi seluruh punggungnya rounding. Lagi tarik nafas, lihat ke atas atau ke depan, tulang ekornya ke atas. Dadanya didorong ke depan. Buang nafas, tarik masuk dagunya ke dada, rounding punggungnya, tulang ekornya masukkan. Perutnya masuk. 1 kali lagi ya. Tarik nafas, lihat ke atas atau ke depan. Ini sering-sering dilakukan, bagus buat tulang belakang kita. Exhale, tarik masuk perutnya, dagu ke dada, tulang ekornya masuk. Rounding punggungnya. Ya, hanya buat warming up spine. Oke, kembali relax. Ya, sekarang kita mundur kakinya, ya, lalu angkat panggulnya, dorong ke belakang. Kalau ini terlalu berat, ini down dog namanya ya. Kalau ini terlalu berat buat Anda berdiri aja, taruh tangannya di bangku ya, bagian bawahnya ini pegang, dan kakinya buka selebar panggul, dorong tangannya ke depan, sambil dorong tulang ekornya ke belakang, perutnya masukin, kakinya lurus. Ya, Anda boleh di sini nih, kalau ini terlalu berat. Yang nggak biasa pasti berat. Yang dia bisa boleh posisinya seperti V kebalik, ya. Kita dorong telapak tangannya ke lantai dan dorong tulang ekornya ke belakang. Kakinya jinjit dan ditekuk sedikit kakinya. Deketin perut ke paha, perutnya masuk, dorong lagi tulang ekornya. Nah, di sini traction lagi. Tangan dorong, tulang ekornya ke belakang. Jadi saling menjauh. Perutnya masuk sehingga rasakan tulang bagian belakang itu manjang semua, tubuh bagian belakang. Ya, tahan aja 5. Kalau nggak kuat pakai berdiri, tangannya di bangku. 4, lehernya rileks ya. Lihatnya ke arah antara dua kaki Anda. 2 nafas lagi, tangannya kuat. Ini juga nguatin tangan. 1. Oke. Lalu sekarang langkahkan kaki kanan ke depan. Langkahkan kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Langkahkan kaki kanan di antara kedua tangan. Kalau nggak nyampe, majuin kakinya. Jangan tangannya mundur. Tangan dan kaki depan sejajar. Lututnya kalau sakit, alasin pakai handuk. Ya, sebaiknya Anda punya handuk ya. Atau siapkan handuk supaya lutut yang kiri nggak sakit. Nah, ini kita mau stretching ya di hip flexor. Nih, ini termasuk hip flexor.
Ya, tangan di sejajar sama kaki dulu, lututnya bawa jauh ke belakang. Panggulnya rendah. Ya, tangan boleh tetap di bawah, ya, atau pakai blok kalau nggak nyampe boleh. Panggulnya rendah ke depan, dadanya angkat, lihat sedikit ke atas. Panggulnya rendah. Ini rasa pasti di pangkal pahanya. Ini otot-otot hip flexor. Nah, lututnya harus jauh ya, yang kiri harus jauh ke belakang. Jadi kalau posisi Anda seperti ini dari samping, lihat, ini salah. Ya, panggulnya harus rendah ke depan. Kalau nggak nanti sakit lututnya doang kalau seperti ini, nggak ada yang stretching. Kalau mau stretching harus rendah. Ya, kita tahan 5 nafas. Panggulnya rendah, badannya ditarik ke atas sedikit, lihat ke atas. Ya, 2 nafas lagi. 1 nafas. Oke, turun. Ya, kemudian itu tadi baru kita belum terlalu dalam ya. Sekarang kita mau ambil ke psoasnya lebih dalam ya. Nah, Anda lihat dulu ya, angkat tangannya, tarik. Lalu tangan kanan siapin blok atau botol aqua atau botol minum atau box ini ya kalau nggak nyampe. Tangan kanan taruh di samping, tangan kiri tarik ke atas. Nah, kemudian panggulnya jaga ngadep ke depan, pusar hadap depan, dada hadap depan. Tarik tangan kirinya ke atas. Panggulnya tetap rendah. Ini narik psoasnya sampai dalam banget. Ya, ini lebih dalam. Jadi kalau tadi begini, psoasnya ketarik sih sedikit ya sama quads di sini. Ini narik lebih dalam si psoas. Panggul kirinya sedikit dorong ke depan. Panggulnya didorong ke depan, dua-duanya rendah. Tapi panggul kiri itu biasanya suka ketinggalan. Jadi usahakan sejajar, yang kiri dorong sedikit ke depan. Lalu tarik tangan kirinya ke atas. Tangan kanan kalau Anda bisa lebih rendah lagi, lebih dalam. Kalau nggak bisa pakai blok, tinggiin. Atau alat bantu yang lain. Ya, tahan. 3 nafas. Tarik tangan kirinya ke atas. Pandangannya ke depan. 2. Dadanya ngadep depan. Pusternya ngadep depan. 1. Tarik nafas. Angkat tangannya. Buang nafas, rilis. Oke. Sekarang tangannya yang kiri tetap di lantai. Tangan kanannya bawa ke atas. Ya, kita buka dadanya. Ngadep kanan dua-duanya. Nah, jadi jangan ngadep bawah. Ya. Tangan kanannya dorong ke atas, jangan pelit-pelit, buka lagi, dorong ke atas. Boleh lihat ke kanan, boleh lihat ke atas. Panggulnya tetap rendah. Dari di sini, 5 nafas ya. Nafasnya panjang dalam aja. Tarik, buang nafas. 3 lagi. Tarik nafas dalam, buang nafas dengan pelan, dengan lembut. 1 nafas lagi. Oke. Rilis. Ya, tangannya turunin. Kakinya boleh bawa ke belakang lagi, yang kanan. Kita balik ke down dog. Ya, kita back to down dog. Dorong panggulnya ke arah belakang, langit di belakang ya. Panjangkan punggungnya. Perutnya masukin, tangannya press ke lantai yang kuat. Dorong tulang ekornya ke langit belakang. Kaki boleh jinjit, boleh ditekuk ya. Nggak usah ngerjain hamstringnya dulu, yang penting punggungnya panjang. Kalau dilurusin, hamstringnya udah kerja. Apalagi kalau Anda bisa press to meet-nya ke lantai. Ya, yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting punggung panjang, jangan rounding. Ya, lalu kita step kakinya kiri ke depan sekarang. Ya, kalau kakinya belum nyampe depan, geser kakinya atau angkat. Ya, jangan tangannya mundur. Lalu lututnya yang kanan turunin. Oke, panggulnya rendah, punggung kaki belakang tidurin. Oke, tangannya boleh ya di lantai kalau bisa. Kalau nggak nyampe, naikin. Pakai ujung jari atau naik lagi di atas blok. Tarik nafas, angkat badannya. Exhale, dorong panggulnya ke depan. Rendah. Angkat dagunya sedikit, lihat ke atas. Ya, ini udah ketarik nih. Ya, otot-otot di hip flexornya. Rendah, lihat ke atas sedikit. 3. Panggul rendah, dorong ke depan. Lutut kanan tuh jauh ke belakang ya. Punggung kakinya tekan. 1 nafas lagi. Oke, sekarang angkat badannya dulu, tarik nafas. Sekarang tangan kirinya bawa ke samping kiri. Ya, lalu tangan kanan tarik ke atas. Sebelah kiri, panggulnya rendah. Panggulnya rendah. Ya.
Kita tarik lagi psoasnya lebih dalam. Kalau tangannya bisa, boleh nyentuh lantai. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, pakai blok. Atau kalau nggak ada blok, taruh di pinggang aja. Ya, 2, dorong tangan kanannya lagi. Pusernya ngadep depan, dadanya ngadep depan. 1 nafas, panggulnya tetap rendah. Oke, tarik nafas. Angkat tangannya, buang nafas, taruh tangannya di depan. Ya, lagi, sekarang tangan kanan tetap di lantai, tangan kirinya kita angkat. Ke atas, ya, buka dadanya ke samping kiri. Sekarang kedua bahunya ngadep ke kiri. Ya, sekarang kedua bahunya ngadep ke kiri. Ya, kalau dari sini, nah, seperti ini. Kedua bahu menghadap ke kiri. Panggul kanan sedikit dorong ke depan, panggul kiri sedikit tarik ke belakang. Ya, dorong tangannya, boleh lihat ke kiri, boleh lihat ke atas. Ya, panggulnya tetap rendah. 1 nafas lagi. Twisting dengan pelan aja. Oke, rilis tangannya. Kembali mundur kaki kiri, kita down dog. Nah, saya bolak-balik supaya arahnya tetap bisa ngelihat ke kamera ya. Oke, dorong lagi tulang ekornya ke langit belakang. Ya, itu baru contoh 1 hip flexor. Ya, sekarang kita bawa kakinya kanan di depan, lalu melintang. Ya, letakkan melintang. Nih, oke. Kalau ini terlalu berat, ya, kakinya ini saya kalau lihat ya, kalau dari depan posisinya gini. Kalau ini terlalu berat buat Anda, ya terasa nggak nyaman banget, Anda ganjel di bawah bokongnya dengan blok atau bantal atau buku. Jadi agak tinggi, ya. Karena kalau ini terlalu rendah, ya, tapi Anda masih kaku piriformisnya, ini akan ke lower back-nya yang ngambil alih. Jadi ini yang kerasa di pangkal paha sebelah kanan nih yang sakit, ya. Di sini, nah ini piriformis Anda. Ya, ototnya besar banget. Kalau ini ganjel aja, kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Yang penting panggulnya sejajar. Jadi kalau dilihat dari depan, cek ya. Tangan saya taruh sejajar dengan panggul. Lututnya Anda bawa keluar sedikit. Nah, jadi kalau dari depan seperti ini. Nah, ini baru berasa. Kakinya boleh di belakang ini easy. Lebih berat sedikit, ini sejajar dengan lutut. Ya, kalau baru pasti nggak bisa ini. Kalau yang nggak pernah stretching, pasti nggak bisa. Pasti ini cukup segini aja. Udah, panggulnya tinggiin aja. Ya, rasanya di pangkal paha kanan sebelah luar. Itu otot piriformis. Oke. Tahan dulu sedikit. Oke. Bawa tangannya atau sikunya di depan. Nah, taruh di lantai. Kalau nggak bisa, boleh gini aja. Tangannya aja, angkat. Badannya nggak usah turun, ya. Bawa aja tangannya ke depan. Nah, sejauh Anda bisa. Ya, panggulnya sejajar. Stay 3, nafas. 2, ya, yang bisa sikunya boleh ya. Di bawah. Oke. 1 nafas. Oke, kita angkat badannya. Ya. Kembali sekarang ke belakang kakinya, down dog lagi. Dorong lagi panggulnya ke arah langit belakang. Oke, sekarang kaki kiri. Ya, letakkan di depan. Melintang. Oke. Sama seperti tadi, lututnya lebih keluar ya. Kalau Anda taruh tangan sejajar panggul, lututnya lebih keluar sedikit. Panggulnya kalau terlalu rendah sakit, naikin ganjel dengan di bawah paha kiri ya, di bawah bokong kiri naikin sedikit. Ya, di situ. Ya, di bagian lower back-nya, lumbarnya nggak boleh terasa sakit. Jadi badannya tetap ke atas. Oke. Kalau terlalu berat situ. Ya, lanjut jika masih bisa tangannya ke depan. Atau letakkan sikunya di lantai. Nah, yang kerasa senut-senut di pangkal paha kiri, ya, itu adalah piriformis. Nah, ini yang tadi sudah saya bilang nih, piriformis. Kalau ini terlalu kaku bisa dapat piriformis sindrom, seperti pinch nerve, seperti saraf kejepit, cuman ini penyebabnya karena ototnya kaku banget. Ya, yang dompetnya tebal-tebal, hati-hati.
pasti bisa riskan mengalaminya, terutama naruh dompet sebelah kanan kalau yang laki-laki. Ya, dompetnya tebal tapi isinya kartu semua atau tagihan semua. Oke, kita angkat lagi badannya. Oke, kembali ke down dog. Mundur lagi kakinya. Ya. Lalu sekarang satu lagi ya. Bawa kaki kanannya keluar telapak tangan kanan di samping luar. Nah, ini. Oke, turunin aja lututnya yang belakang. Ya, jadi kakinya di luar telapak tangan kanan. Ya, ini juga hip flexor juga. Kakinya boleh punggungnya tidur aja, ya. Kemudian bawa tangannya ke depan dua-duanya. Tarik nafas. Ya, kakinya sebelah luar ya, tangan sebelah dalam. Buang nafas, tekuk sikunya, arahin ke lantai. Nah, kalau bisa tempel di lantai boleh, kalau nggak bisa tekuk aja. Ya. Paha kanan jangan kebuka. Paha kanan Anda tarik ke dalam ke arah bahu kanan. Nah, oke. Ini pasti udah ya, yang nggak pernah stretching pasti berasa banget di sini. Yang udah sering stretching kalau mau lebih challenging, angkat aja lutut belakangnya. Nah, ini lebih challenging. Yang penting, ingat paha kanan jangan kebuka, tarik ke arah bahunya yang dalam. Ya, nafasnya tetap panjang dalam. Cek. Di yoga itu bukan dalam-dalaman pose. Yang paling penting Anda bisa tetap connect dengan nafasnya, dengan nafas yang panjang dan dalam, dengan nyaman. Jadi kalau nafasnya pendek-pendek atau bahkan ditahan, ya kurangin aja. Berarti itu terlalu dalam buat Anda. Ya, jadi Anda cari nafas dulu di situ, koneksi dengan nafas. Oke, udah. Sekarang angkat kembali, ya. Mundur lagi. Sorry. Sikunya masih di lantai dulu, sikunya masih di lantai. Saya tambahin bonus ya. Jadi tadi ada yang saya nggak bahas di situ, yaitu core. Ya, ini dari sini telapak tangannya kaitin aja, ya. Jari-jarinya Anda kaitkan, sikunya press, siku selebar bahu, ya. Kemudian kakinya Anda belakangnya jinjit dan bawa kaki kanan ke belakang. Jadi plank yang pakai siku, forearm plank kita bilangnya, ya. Dadanya push jauhkan dari lantai. Jadi sikunya Anda press, dadanya jadi naik. Kalau enggak akan turun dadanya. Press sikunya, dadanya jadi naik, perutnya ditarik masuk. Tahan, ya. Ini rekor dunianya yang cowok 8 jam ya. Kalau yang cewek 5 jam. Kita sebentar aja. 10, 9, ini bagus banget buat nguatin core. 7, 6, sikunya press, dadanya jauh dari lantai. 4, 3, 2, and 1. Turun dulu lututnya, balikin tangannya, kita down dog lagi. Dorong lagi panggulnya ke langit belakang, ya. Tulang ekornya dorong ke langit belakang, perutnya masuk ya, tangannya press. Oke. Sekarang kaki kiri ya, langkahin ke depan. Di samping luar tangan kirinya. Oke. Lutut belakang turunin aja. Oke. Lalu bawa tangannya ke depan, tarik nafas, bawa tangannya dua-duanya ke depan sejauh Anda bisa. Buang nafas, sikunya turunin, deketin ke lantai. Kalau bisa sentuh, kalau nggak bisa turunin aja. Oke. Paha kiri tarik ke dalam ke arah bahu kiri. Ini hip flexor juga. Kalau masih terlalu easy, angkat aja lutut belakangnya. Kalau udah challenging, stay aja di sini. Ya. Siku tidak harus nyentuh lantai. Ya, sikunya tidak harus nyentuh lantai. Stay. Tahan. Tahan. Paha kiri tarik ke dalam. Paha kiri tarik ke dalam. Oke, sekarang kaitin tangannya, jari-jarinya. Sikunya press, bawa kaki kiri ke belakang. Press sikunya sehingga dadanya menjauh dari lantai, perutnya masuk. Ya. Stay di sini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, turun lututnya, kembali. Down dog. Oke, lalu sekarang lihat ke depan, melangkah ke depan. Kita main ke standing ya. Melangkah ke depan, ya pelan-pelan boleh, kecil-kecil boleh, langsung gede boleh. Ya, sekarang kita panjangin. Kalau Anda punya blok, ya, pakai bloknya. Kalau nggak punya, bisa pakai bangku ya.
Tarik nafas. Nah, di sini kita panjangin. Perutnya jauhkan dari paha. Perutnya tarik masuk. Perutnya tarik masuk. Jadi perutnya kontrek. Tulang ekornya dorong ke belakang. Ini udah panjang. Dorong ubun-ubunnya ke depan. Kakinya lurus. Kakinya lurus. Panggulnya jangan ke belakang. Sedikit ke depan. Rasain berat tubuhnya. Bukan di tumit kaki. Tapi Anda bagi antara tumit dan jari kaki. Perut jauh dari paha. Dorong ubun-ubunnya ke depan, tarik tulang ekornya ke belakang. Nah, ini traction lagi. Traction lagi. Kita panjangkan lagi spine. Perutnya masuk. Stay di sini. Ya, bayangin ada yang nahan panggul Anda, ada yang megangin di belakang. Lalu ada yang Anda dorong ubun-ubun Anda ke depan. Ya. Terus lebih panjang lagi. Kalau nggak ada blok, pakai bangku. Ya, kalau nggak ada bangku bisa pakai tembok. Press tangannya ke tembok juga bisa. Ya. Oke, tekuk kakinya. Ya, lalu lipat tubuhnya. Deketin tempel perut ke paha, jatuhin badannya. Nah, kalau tangannya nyentuh lantai, pegang sikunya berlawanan. Kalau tangannya nggak nyentuh lantai, jatuhin aja. Perut mesti nempel ke paha. Supaya apa? Supaya punggungnya tetap lurus. Kalau kakinya dilurusin, Anda tight hamstringnya pasti rounding. Kaki tekuk, perut tempel ke paha, dan rilekskan badannya. Kita rasain gravitasi narik badan kita ya. Dari pinggang sampai ubun-ubun ketarik ke bawah. Nafasnya tetap panjang dalam. Ya, yang pegang sikunya Anda ganti, yang di depan jadi di belakang. Kalau yang nggak nyentuh lantai, jatuhin aja, kakinya ditekuk agak banyak, nggak apa-apa. 3 nafas lagi. Relax, relax. Ini juga buat darah ya, ini semi inversion juga ya, buat ke kepala Anda, supaya lebih banyak aliran darahnya. Oke, angkat badannya yuk. Tarik nafas, tegakkan badannya. Tarik tangannya ke atas. Tekan kakinya dan buang nafas. Kita taruh tangannya di samping. Ya. Oke. Kita sekarang bermain ke posisi standing. Ya, tadi ketika kita meluruskan gini, ini sebenarnya tadi sudah narik hamstring. Bahaya buat yang tadi saya udah bilang, buat yang hamstringnya tight, di sini kalau misalnya dipaksa turun, dia akan rounding. Jadi untuk supaya nggak rounding, kakinya tekuk. Nah ini buat sehari-hari prakteknya, ketika ngangkat benda di bawah, jangan begini, kakinya tekuk, ya posisi squat lalu ambil, terutama yang berat bebannya. Jadi jangan sampai bebannya itu ditanggung oleh si lower back kita, ya. Oke, sekarang dari berdiri, ya dari berdiri, bawa kakinya tekan dulu ya. Oh ya, kaki dibuka sedikit deh selebar panggul. Panggul Anda jangan lebar-lebar ya, cuma selebar tulang panggul. Jadi kalau yang panggulnya yang gemuk, mungkin panggulnya segini, panggulnya yang tulang panggulnya yang kita ukur. Kakinya supaya mengakomodir, ada kaki orang yang O, ada kakinya X. Ya, ini akan susah kakinya rapat kalau yang kakinya O atau X. Kalau yang O itu begini karena hipsnya kebuka. Jadi dia harus belajar untuk pakai blok ya ke tengah. Jadi menjepit ke tengah. Kakinya harus belajar untuk menutup internal rotation. Kalau yang sudah ke dalam kakinya X, dia harus pakai belt ya, pakai belt. Lalu dia justru pakai belt justru dia di sini. Nah, external rotation. Jadi kakinya X, dia harus pakai belt, ditahan selebar panggul, membawa pahanya keluar. Ya, ini yang problem-problem kaki. Ya, oke. Sekarang kaki selebar panggul. Ya, lalu tarik nafas, tarik tangannya ke atas. Dorong tangan ke atas. Ya, kelihatan nggak ya? Bentar. Kakinya tekan ke bawah. Telapak kakinya tekan ke bawah. Telapak kakinya tekan ke bawah. Dorong tangannya ke atas. Perutnya tarik masuk, rusuknya jangan keluar ya. Tarik masuk rusuknya, dorong tangannya ke atas, dan tekan kakinya ke bawah. Jadi kita memanjangkannya ke atas dan ke bawah. Ya. Oke, bayangin kalau Anda punya blok, terutama yang kayu, atau pakai botol aqua atau botol ya. Ini Anda bisa pegang. Ini untuk dapetin aktivasi awareness di tangan. Jadi benar-benar ngedorong. Karena kalau nggak didorong kan jatuh ada beratnya. Jadi Anda bisa dorong
Sehingga punya awareness di tangannya untuk benar-benar push ke atas. Memanjangkan. Nah, perutnya masuk. Ribs in. Lalu bawa pelan-pelan, condong ke depan. Ya, 90 derajat aja. Ya, dorong ke depan sedikit, panggulnya tarik ke belakang, perutnya masuk. 3, 2, 1, turunin. Ya, tangannya turun, kakinya tekuk. Oke, kaki tekuk. Oke, sekarang kaki kanan langkahkan ke belakang. Kaki kiri juga langkahkan ke belakang. Ya, kembali ke down dog lagi nih. Lalu, sekarang tarik nafas, plank, bawa badannya ke depan. Plank itu bahunya persis di atas telapak tangan. Ya, turunin aja lututnya. Oke, turun badannya sampai bawah boleh semua. Putar bahu ke belakang, lalu kita angkat badannya kobra. Ya, bahunya nggak boleh gini kalau kobra. Tarik bahunya ke bawah, jauhkan dari kuping. Sikunya tarik ke arah rusuk ke dalam. Jadi bahunya kebuka, and then lihat ke atas sedikit, kakinya dorong ke belakang. Ya, buka bahunya, buka dadanya. Lalu tarik panggulnya mundur, kakinya jinjit. Ya, kakinya jinjit, press, dorong panggulnya ke belakang dulu, perutnya masuk. Nah, dipanjangkan punggungnya dulu, baru pelan-pelan Anda lurusin kakinya. Nah, supaya nyaman ya, supaya panjang punggungnya lagi. Lalu bawa kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Oke. Saya di sini deh. Bawa kaki kanan ke depan. Kaki kiri Anda turunin tumitnya, nyamping 90 derajat. Ya, kita angkat badannya. Nah, kaki kanan tekuk, kaki kiri lurus. Kaki kanan ngadep depan, kaki kiri ngadep samping. Dan buka tangannya. Warrior 2. Ya. Warrior 2. Kalau bisa panggulnya rendah lagi, lutut yang kanan jangan lebih daripada tumit. Jadi jangan begini. Ya, jangan begini. Dia pas di atas tumit. Buka tangannya, badannya nggak condong ke depan ya. Steady tengah, bahunya jauhin dari kuping turun, dorong tangannya saling menjauh. Pandangan ke arah tangan kanan. Ya, perutnya masuk, kunci tulang ekornya ke bawah. Nah, ini tulang ekor ke bawah, ubun-ubun seperti ditarik ke atas, jadi tetap memanjang spine-nya. Kita bisa rasakan gitu sambil buka hipsnya. Pahanya kerasa kebuka. Kalau bisa rendah lagi, ya. Kalau bisa rendah lagi, oke. Lalu lurusin kaki kanannya sekarang, ya. Siapin bloknya atau bangku atau botol minum atau apapun itu ya. Pegang di tangan kanan. Lalu bawa tangan kanannya ke depan dan letakkan di luar samping telapak kaki kanan. Ya, yang tinggi aja. Tangan kiri di pinggang, perutnya masuk, ya. Buka badannya ke arah atas sedikit, bahu kiri tarik ke belakang. Kedua kaki lurus. Ya, ini akan kerasa ketarik ya, paha kanan. Panggulnya kita buka juga ya, panggul kiri tarik ke belakang, bahu kiri tarik ke belakang. Jadi badannya, kalau saya lihat ke kamera, panggul ngadep kamera, bahu ngadep kamera. Sejajar, ya. Lalu kita panjangin dari pinggang sampai ubun-ubun ke depan. Ya, jadi tetap spine-nya manjang. Tahan sedikit, 2 nafas lagi. Paha kanannya kerja, menekan telapak kaki kanan, lalu kita angkat badannya pelan-pelan tanpa menekuk kaki. Nah, ini buat stretching hamstring. Buat yang punya back pain, lebih aman kita narik hamstringnya ke samping. Karena kita nggak perlu membungkuk ke depan. Jadi saya ambil yang nyamping. Sekarang kakinya, ya, kita tuker. Ya, kita tuker. Kaki kirinya sekarang ya diputer ke arah belakang. Kaki kanannya Anda puter ke samping. Jadi kita sekarang ngadep masih sisi yang sama, ya, ngadepnya sama, cuman kita balik arahnya. Ya, kita tekuk kaki yang kiri, kita warrior 2 lagi yang tadi. Kaki kiri tekuk, kaki kanannya lurus. Ya, panggulnya rendah lagi, bahunya turunin jauh dari kuping. Oke. Rasakan hipsnya, ini buat buka hips juga nih, kebuka. Ya, ubun-ubun tarik ke atas, tulang ekornya tarik ke bawah. Perutnya dikunci, dorong tangannya saling menjauh satu sama lain. Baru lurusin kakinya. Ya, dorong tangannya yang kiri ke depan, ke belakang berarti ya sekarang. Nah, kemudian tangan kanannya di pinggang, bahu kanannya tarik ke belakang, boleh lihat ke atas, melewati bahu kanan,
atau lihat sejajar dada aja. Kedua kaki lurus. Oke, kedua kaki lurus. Kalau terlalu challenging, tangannya naikin ya. Yang udah bisa sih bisa dibawa, bloknya bisa diputer ya. Kalau pakai blok nih bisa diturunin setelannya. Lebih rendah sedikit, lebih rendah lagi, bahkan bisa tanpa blok. Ya, ini akan semakin ketarik. Badannya tetap panjang dari pinggang sampai ubun-ubunnya memanjang ke arah kaki yang kiri. Ya, oke. Naik badannya tanpa menekuk. Oke. Lalu bawa tangannya ke depan lagi, taruh di lantai, ya, ke kaki yang kanan, mundur kaki kanannya, kembali ke down dog. Ya, panjangkan lagi tulang punggungnya, dorong lagi tulang ekornya ke langit belakang. Oke, sekarang kita tambah sedikit nih. Kaki kanannya Anda bawa ke depan kembali di antara kedua tangan, ya. Oke, lalu angkat badannya sedikit. Taruh siku kiri di paha kanan sebelah luar. Ya, tangannya disatukan, lalu putar badannya ke kanan. Ya, kalau ini terlalu berat, turunin lututnya yang belakang. Ini lebih easy. Ya, sesuaikan aja kemampuan Anda. Kalau nggak bisa, turunin lutut yang belakang. Tetap dorong panggul ke depan, angkat dadanya, hadapkan dadanya ke kanan. Ini kalau mau lebih dalam, tangannya harus ada di tengah dada. Nah, lihat ke arah kanan boleh. Lihat ke belakang atas boleh. Panggulnya rendah. Ya, kita twist badannya. 3 nafas. 2. 1 nafas. Oke, rilis. Ya. Dan bawa kakinya ke belakang lagi. Kaki kiri sekarang bawa ke depan. Ya, angkat badannya, siku kanan taruh di paha kiri sebelah luar. Ya, letak tangannya satukan. Putar badannya ke kiri, dadanya angkat, lihat ke arah kiri atau lihat ke arah bahu yang kiri ya, ke arah belakang atas. Kalau terlalu berat, lututnya turunin, nggak apa-apa. Dorong panggulnya ke depan rendah, posisinya sama. 3, 2, 1. Oke, rilis. Kembali. Sekarang kakinya ke depan dua-duanya. Oke. Kakinya dua-duanya ke depan, tekuk kakinya, turunin bokongnya. Ke belakang, dorong ke belakang. Ya, kaki buka selebar panggul, angkat badannya. Ya, seperti duduk di bangku. Ya, perutnya masukin lagi, tulang ekornya dorong ke bawah, ubun-ubunnya tarik ke atas. Tangan boleh ke atas atau ke depan. Ya, kalau ke atas dorong ke atas, kalau ke depan dorong ke depan. Hati-hati lututnya, tidak boleh lebih ke depan daripada jempol. Jadi Anda ngintip ke jari kaki harus kelihatan. Ya. Oke. Oke, exhale, turun lagi. Sekarang buka kakinya lebar. Nah, kalau punya bangku, boleh pegangan di bangku gini. Kalau nggak punya bangku, pakai blok. Bisa, ya, atau tadi alat-alat yang lain, props yang lain, ya. Ini dia tangannya ke depan, kakinya buka lebar. Lebih lebar daripada panggul, lebih lebar, jauh. Ya. Tekuk kakinya, tarik panggul ke belakang, dorong tangan ke depan, perutnya masukin. Nah, ini buat panjangin lagi spine. Tarik panggul ke belakang, rendahin panggulnya, rendahin, perutnya masuk, dorong tangannya ke depan. Ini lebih enak karena hipsnya tidak menghalangi lagi. Jadi seperti child pose sebenarnya, cuman kita sekarang di posisi squat. Tahan sedikit, dorong tangannya ke depan, tarik lagi tulang ekornya ke belakang. Kakinya tekuk lagi, kalau bisa pahanya buka lebih lebar lagi. Dikit lagi, 1 nafas lagi, and release. Ya, kakinya kita balikin lagi ke tengah. Oke, tarik nafas, angkat badannya setengah, buang nafas, tekuk sikunya, lipat tubuhnya, lihat ke arah belakang. Lalu bawa badannya ke atas, tarik nafas. Tegakkan lagi badannya, angkat tangannya, panjangkan. Tubuhnya ke atas, ini boleh tarik ke belakang atas. Kakinya tekan, lihat sedikit ke atas. Buang nafas, tangannya di samping dada. Oke.
Kita lap keringat sebentar ya. Kalau yang mau minum, minum sedikit boleh ya. Sekarang kita lanjut nih, duduk. Kita duduk ya. Lurusin kakinya. Yang punya tali yoga boleh dipakai. Kalau nggak punya, Anda ambil handuk yang gede. Agak panjang sedikit ya. Nih. Oke. Ini kan kenapa saya ambil standing tadi, supaya badannya agak panas ya. Sehingga ketika kita stretching akan lebih enak kalau udah warm up ya. Jadi tadi sudah agak berkeringat dengan standing. Lalu pegang ini tali atau handuk, kakinya disatukan, dorong tumit kakinya, jari kaki tarik ke arah wajah. Nah ini tarik badannya ke atas. Ini kan sebenarnya seperti berdiri yang setengah tadi. Ya perutnya masukin. Dorong lagi ubun-ubunnya ke atas. Bahunya jauhkan dari kuping. Nah, pakai tali atau handuk. Ya, mungkin beberapa orang sebenarnya nggak perlu, ya, seperti ini, bisa. Tapi kalau saya nggak bisa lihat satu-satu soalnya, takutnya kalau yang nggak aware, itu pas megang kaki gini, pasti begini. Karena apa? Panggulnya nggak ada belakang. Jadi sebenarnya duduknya dia begini. Cek aja, ya. Harus ada yang ngeliatin sih, susah ya. Kalau Anda belum aware yang tegak tuh seperti apa, susah. Ya, tapi ciri-cirinya, tangannya pasti nggak nyampe. Kalau nggak nyampe tuh udah pasti jauh sekali panggulnya ke belakang. Nyampe pun kadang-kadang masa lower back-nya yang bikin dia nyampe. Jadi jangan. Cek gampangnya gini. Dadanya Anda angkat. Nah, tarik ke atas. Tarik aja dadanya ke atas, bahunya turunin jauh dari kuping. Kalau nggak ada, lebih baik sih pakai tali atau handuk, lebih aman. Ya, kita panjangkan spine. Ya, duduk, tulang duduknya bisa lebih neken lagi, ubun-ubunnya bisa lebih ke atas. Ya. Oke, ini buat kalau posisi berdirinya adalah yang saya cuma contohin di sini ya. Ini boleh, di sini juga sama yang tadi pakai blok. Ini sebenarnya sama. Ini aman masih buat lower back karena kemungkinan punggungnya masih lurus. Nah, sekarang yang saya pengen ya, ini sebenarnya gerakannya begini, ditekuk sikunya, dideketin ke lantai. Tapi ini hati-hati, yang punya lower back pain atau saraf kejepit ini nggak boleh. Jadi solusinya kaki ditekuk. Kaki tekuk, pegang. Pegang kakinya, punggungnya tegakin, perutnya tempel ke paha. Nah, ini tarik nafas, angkat dulu dadanya. Lalu sekarang kita pelan-pelan ya, semua merasakan. Kakinya geser ke depan. Jaga perutnya nempel ke paha. Perutnya tarik masuk ya, jangan dilepas. Lalu bawa kakinya ke depan sejauh Anda bisa. Kalau perut udah nempel ke paha, stop. Itu berarti punggungnya pasti udah rounding. Kalau perut nempel ke paha, aman. Ya, perutnya tempel ke paha terus, bawa tumitnya sejauh Anda bisa. Nah, ini ngeceknya gitu aja. Udah. Di mana Anda maksimal, stay di situ. Ya. Yang masih bisa, terus ke depan. Hati-hati. Udah mulai kerasa pasti ketarik ya hamstring ya, paha belakang yang bagian bawahnya tuh. Ya. Oke. Jaga perutnya tempel ke paha. Lihatnya ke depan aja. Ke depan lagi. Terus tumit dorong, jari kakinya tarik ke wajah. Ya, ini buat si hamstring nih, narik hamstring. 2 nafas lagi, angkat dadanya. Jadi yang kalau mau nempel ke bawah itu bukan perut, bukan kepalanya ya, dadanya tetap harus Anda angkat. And release. Oke, tarik nafas, bawa tangannya ke atas. Tarik badannya ke atas lagi. Buang nafas, release. Oke, sekarang kaki kanan Anda tekuk. Taruh telapak kaki kanan di pahanya, di paha kiri ya, bagian dalam. Oke. Lalu tarik nafas, angkat tangannya dua-duanya. Bawa ke atas, buang nafas, pegang kakinya. Nah ini pakai tali deh ya, kalau nggak nyampe. Ya, atau jangan sampai rounding sih, soalnya saya nggak bisa liatin satu-satu, hati-hati jangan sampai rounding. Kalau Anda punya anak atau pasangan di rumah, coba suruh liatin aja, punggungnya rounding nggak gampang. Jadi paling gampang dadanya angkat, dorong tumitnya. Ini kita mau stretching paha kirinya ya sebenarnya, jadi punggungnya jangan dikorbankan. Demi mencapai posenya, tapi punggungnya rounding, lebih baik pakai tali. Ya, oke, tahan dulu.
ini selama udah kerasa ya paha kirinya, Anda tekan aja lututnya ke arah bawah. Tumitnya dorong lagi yang kuat. Jari kakinya tarik. Jadi kakinya benar-benar bagian belakangnya itu manjang semua. Tangan boleh, ya kalau nggak megang juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Masih boleh diangkat dadanya, tangannya seperti mangkok di samping kaki gini, atau tetap pakai handuk atau tali juga boleh. Yang penting punggung lurus, kaki lurus, itu yang penting. Oke, sekarang tangan kiri angkat, tarik nafas. Angkat kedua tangan dulu deh. Buang nafas, bawa tangan kiri ke sebelah lutut sebelah kanan ya. Sini. Tangan kanan bawa ke belakang, di belakang panggul persis. Jangan jauh ya. Jadi dia fungsinya adalah membantu badan Anda lebih tegak. Tarik nafas, dorong kaki yang kiri tetap aktif, tumitnya dorong. Badannya tegakin, buka dadanya ke kanan. Nah, di sini, bahu kanan tarik lagi ke belakang. Tangannya bisa jalan lagi, sehingga badannya bisa ngebuka lagi. Boleh lihat ke samping kanan, boleh lihat ke arah bahu belakang. Ya. Nafas panjang dalam. Angkat tangan kanannya. Tarik nafas. Dorong tangan kanannya ke atas. Lalu sedikit condongin ke depan. Dah, gini aja. Tangan kirinya tetap. Nah, bokong kanan Anda tekan, tangan kanan Anda dorong. Jadi badannya manjang. Terutama sisi badan kanan. Panjang. Dorong tangannya, lengannya di atas kuping ya. Jadi jangan di depan. Tarik pas di samping kuping. Telapak tangan ada bawah, dorong lagi. Pandangan boleh sejajar dada, atau mau lihat ke atas boleh. Yang penting lehernya nyaman. Oke, inhale, angkat, exhale, rilis. Kita ganti kaki. Ya. Kaki kiri, taruh telapak kaki kiri di pangkal paha kanan. Kaki kanannya tegak lurus. Tarik nafas, angkat tangannya dua-duanya, buang nafas, pegang kakinya boleh, pakai handuk boleh, hanya taruh di samping boleh. Punggungnya pastiin tegak, makanya dadanya angkat, lihatnya jangan ke bawah, ke depan. Ya, jadi punggungnya tegak, kakinya aktifin. Kaki aktif itu flexion. Tumit dorong, lutut tekan ke bawah. Rasanya di paha belakangnya itu hamstringnya. Jari kaki tarik ke wajah. Stay di sini. Nafas panjang dalam. Terus angkat badannya lagi. Angkat ubun-ubunnya seperti ada yang narik ke atas. Ya. Satu nafas lagi. Oke, tarik nafas, angkat tangannya, dua-duanya, buang nafas. Tangan kanan taruh di lutut atau paha kiri. Ya, tangan kiri taruh di samping panggulnya di bagian belakang. Putar badannya tegak. Setiap tarik nafas, tegakin badan. Tiap buang nafas, coba Anda putar sedikit badannya. Lihat ke arah belakang boleh, lihat ke kiri aja boleh. Yang mana Anda nyaman. Kaki yang depan tetap aktif ya, tumit dorong, lututnya tekan ke lantai. Dua nafas lagi. Setiap tarik nafas coba ditegakin badannya lagi, perutnya masuk. Setiap buang nafas putar lagi. Oke, angkat tangan kirinya, tarik nafas. Dorong ke atas. Dorong ke atas, lurusin. Sekarang rasain pinggang kirinya, kita tarik. Nah, dorong. Dorong ke atas, rasain pinggang kirinya ketarik. Ini buat narik tubuh bagian kiri. Ya. Dorong aja ke atas. Ya, ini yang udah lentur bisa ngambil kakinya sebenarnya. Ya, yang udah lentur, tapi yang belum dorong aja ke atas. Dua nafas lagi. Satu nafas. Oke, tarik nafas. Angkat kembali. Exhale, release. Oke, kita tiduran yuk. Dikit lagi. Oke. Kita tiduran terlentang. Nah, di sini sebenarnya kalau gerakan-gerakan buat terapi itu paling enak tidurannya. Karena kalau dengan tiduran, punggung Anda itu disupport lantai. Jadi nggak mungkin rounding, nggak mungkin punggungnya bungkuk. Nah, cuman notes aja buat yang punya back pain ya, kalau lagi sakit timbul gitu ya, kakinya tuh nggak boleh ditekuk, nggak boleh lurus ya. Kalau lurus itu akan muncul kurva lordosis ini, di bawahnya muncul. Nah, supaya hilang, kakinya ditekuk. Makanya kalau yang lagi back pain atau yang lagi hamil juga sebaiknya kalau lagi back pain itu kan kalau hamil dia sebenarnya lordosisnya nambah. Ya, itu ditekuk kakinya, diganjel guling di bawah lutut. Ya, atau kakinya di elevate sedikit, ditinggiin sedikit gitu ya. Pokoknya jangan dilurusin. Nah, ini sekarang supaya lurus lagi punggungnya, selain Anda tekuk,
dorong lagi tulang ekornya ke bawah. Jadi punggungnya tempel semua ke lantai. Nah, kalau sampai ada yang tiba-tiba ya seumuran kita ya, udah 40-an ini rata-rata, saya pernah ngalamin lagi ngajar tiba-tiba ada yang nyamperin. Karena dia ya kayaknya sarafnya kejepit, soalnya dia tiba-tiba nggak bisa gerak gitu ya, sakit sekali. Padahal lagi main bulu tangkis. Nah, ini obat pertamanya ini, lututnya ditekuk, lalu press lututnya ke arah dada. Ini dengan menarik lutut ke arah sini, ke arah dada, bagian sini memanjang. Nih, ini kan nyambung ya di belakang. Jadi kalau kita tarik ini ke sini, ini akan manjang ke bawah. The lower back-nya akan memanjang. Nah, ini kalau dilakukan 1-2 menit, saya waktu itu kasih dia sekitar 5 menit ya, langsung bisa jalan. Ya, jadi ini tarik lututnya. Ini pengobatan pertamanya nih kalau ada yang sakit punggungnya. Oke, tarik lututnya ke arah dada, perutnya masukin. Ya, rasain aja bagian lower back-nya, bagian lumbarnya ini ketarik, ke stretching. Sebenarnya ini kan sama dengan child pose yang tadi kita lakukan pertama kali. Cuma ini posisinya kebalik. Ya, cuma kalau child pose sebenarnya lututnya dibuka sih. Ya, ini lututnya sedikit rapat atau selebar bahu boleh. Ya, kalau yang kaku di sini pasti bokongnya agak keangkat nih di sini. Ya, kalau yang agak tight nih, tulang ekornya pasti naik. Nah, coba tulang ekornya press ke lantai. Jadi punggungnya tetap panjang. Nah, sekarang kita stretching piriformis di sini. Ini sebenarnya lebih aman. Kakinya yang kanan, ya, kaki turun dulu sambil ditekuk. Kaki kanannya taruh pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri. Lalu lutut kanannya bikin sejajar dengan telapak kaki yang kiri. Satu garis, ya. Ini menjauh, dorong sana, ya. Kemudian tarik kakinya mendekat. Kita pegang lutut kiri atau paha kirinya ya. Di bawah lutut boleh, di atas lutut juga boleh. Yang susah dari bawah aja. Pegang ini, tangan kanannya dari sela-sela kaki kanan. Ambil lututnya, kaki kanan kita dorong tumitnya supaya protect lutut yang kanannya. Lalu bawa lututnya yang kiri ke arah dada pelan-pelan. Nah, ini kita stretching lagi si piriformis nih. Ya, buat yang kaku pasti tulang ekornya naik di sini. Ya, jadi punggungnya udah rounding. Nah, kalau Anda bisa panjangkan tanpa menaikkan tulang ekornya. Jadi tarik nafas, panjangkan tulang punggung dengan cara mendorong tulang ekornya ke bawah. Buang nafas, bawa kakinya mendekat ke arah dada tanpa tulang ekornya terangkat. Nah, rasain di paha sini nih ya, pangkal paha kanan. Oke, stretching di sini. Stay di sini. Stay di sini dulu. Ini lebih nyaman. Punggungnya udah lurus ya. Tidak terlalu rounding, kalaupun rounding paling hanya bagian paling bawah, ya nggak terlalu parah. Ya, kemudian kita bisa stretching dengan nyaman. Dibanding yang tadi, yang kita sambil duduk, ini lebih enak. Nafas panjang dalam. Oke, rilis kakinya. Sekarang kita ganti. Kita ganti, ya kakinya sama seperti tadi. Kaki kiri taruh di atas, ya pergelangan kaki kiri taruh di atas lutut kanan. Kemudian lutut kirinya sejajarin dengan telapak kaki kanan. Jadi bikin menjauh. Jadi dorong menjauh. Lalu bawa lututnya mendekat, kakinya. Pegang lututnya dari atas atau dari bawah juga boleh. Ya, tangan kiri dari sela-sela kaki. Tarik nafas, tulang ekornya press. Jadi punggungnya panjang di lantai. Lalu buang nafas, bawa kakinya dekat ke arah dada tanpa tulang ekornya terangkat. Coba panjangin lagi punggungnya. Nafas panjang. Dari hidung ke hidung. Setiap buang nafas, coba deketin kakinya. Setiap tarik nafas, coba panjangin tulang ekornya lagi ke arah bawah. Jadi spine-nya panjang. Seluruh punggungnya nempel di lantai, usahakan. Seluruh tulang punggungnya nempel di lantai. Ya, buang nafas, press lagi. Ya, kita rasa sekarang ada stretchingnya di pangkal paha kiri sebelah luar ya. Atau piriformis kiri. Oke, kita lepas. Ya. Oke, sekarang kakinya dibikin sejajar dengan panggul ya. Oke, telapak kakinya sejajar panggul. Kalau Anda punya blok, ini boleh tengah kakinya Anda menjepit blok. Kalau nggak punya bisa pakai bantal ya, bantal jepit di tengah. Atau kalau nggak punya handuknya Anda gulung, taruh di tengah paha. Ini supaya apa? Supaya kakinya nggak ngelebar. Jadi Anda bisa aware kakinya itu menjepit. Ini gunanya supaya bagian kalau kakinya ngelebar,
bagian belakangnya akan nyempit. Ya, jadi akan kerasa kayak ketekan. Kalau ini Anda rapat, bagian belakangnya akan terasa lebih lebar. Jadi terasa nyaman. Ya, pastikan kakinya sejajar panggul, lalu dorong panggulnya naik. Tarik nafas, dorong panggulnya naik. Ya, kakinya tekan, panggul udah naik, kemudian dorong lagi, kalau bisa lebih tinggi sedikit, dorong dadanya ke arah dagu, tangannya bisa press aja di lantai. Bahunya tetap nempel lantai, tulang belikatnya mendekat satu sama lain. Kalau mau di sini aja boleh, kalau mau dikaitin jarinya juga boleh, kalau Anda bisa, ya, bahunya semakin dekat, press tapak tangannya ke lantai, dorong dadanya ke arah dagu. Ya, kita ini buat ngebuka bahu ya. Jadi terutama yang sering nyetir, sering duduk kerja di komputer terus ini, dorong dadanya ke arah dagu, ini bahunya akan lebih ketarik ke belakang. Oke, tahan dulu 5 nafas, kakinya tekan, kekuatannya dari kaki. Kekuatannya dari kaki, kita dorong lagi panggul, dorong dadanya ke arah dagu. Kakinya kayak mendorong matnya ke arah menjauh dari kepala ya. Oke, sekarang tangannya yang dikaitin, tahan. Yang nggak dikaitin, taruh di lantai, agak di tengah. Ya, lalu turunin bokongnya, kakinya lurusin. Nah, ini sengaja dorong dadanya, bahunya kita rasanya kayak ditarik ke belakangnya. Oke, kakinya lurusin, dorong dadanya. Nah, ini buat membuka bahunya. Oke, di sini, 5 nafas. Dorong dadanya sedikit, bahunya harus lebih rendah daripada dada. Bahunya harus lebih rendah daripada dada. Oke, ya, balik, angkat dulu panggulnya, lepas tangannya, sekarang turunin punggungnya dari atas, dari upper back, middle back, dan lower back, baru tulang ekor, dan kakinya Anda boleh tekuk aja buat yang punya back pain, ya, ditekuk atau diganjel dengan guling atau blok bisa, ya, pokoknya jangan dilurusin. Atau kalau nggak punya, bisa naik ke atas bangku. Yang tadi punya bangku, bisa juga naik ke bangku. Jadi kakinya naikin ke bangku. Ini supaya punggungnya tetap lurus. Ya, kakinya Anda naikin ke bangku bisa juga, seperti ini. Jadi punggungnya tetap flat di lantai. Nah, relax tangannya di samping badan. Ya, sebentar aja. Ya, kita fokus lagi ke nafas. Tidak diatur nafasnya. Dan rilekskan tubuhnya. Ya, boleh pejamkan mata. Ya, kalau bisa dagunya jangan lebih tinggi dari dahi ya. Dagunya sedikit tarik ke arah dalam. Biasanya dagunya begini nih. Nah, kalau gini pasti nggak nyaman lehernya. Karena ini kan sama juga dongak. Jadi itu bagian leher belakangnya dipanjangin. Tarik masuk dagunya ke dalam, tulang ekornya juga ya panjang ke bawah. Rileks. Tangannya terbuka menghadap ke langit. Bahunya tarik lagi ke arah jari tangan. 1 menit aja rileks di sini. Rilekskan tubuhnya. Dan cukup perhatikan nafas. Ya, ini pose meditasi dalam posisi tiduran. Rileks. Biarkan seluruh tubuh Anda lebih rileks lagi. Ya, dari wajahnya lebih rileks. Sampai jari-jari kaki, jari-jari tangan rileks. Pahanya rileks. Punggungnya rileks. Seluruh tangan rileks. Seluruh kaki rileks. Bola matanya lebih rileks lagi. Nafas natural. Rasakan berat tubuhnya. Ketarikan gravitasi ya di lantai. Jadi seperti otot-otot Anda itu seperti ditarik ke bawah. Seperti mencair atau meleleh otot-ototnya. Usahakan tidak bergerak lagi sebentar. Hanya memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Nafasnya tidak diatur. Oke. Cukup. Sekarang tekuk kakinya lagi, rapetin ke perut. Kita peluk dan goyangkan ke kanan dan ke kiri. Ini rasakan punggungnya seperti ada yang pijat. Jadi kayak dipijat-pijat punggungnya, dipeluknya, lalu goyangin kanan dan kiri. Nah, punggungnya rasakan seperti dipijat.
Goyangin ke kanan dan ke kiri. Kalau mau diputar juga boleh lututnya. Putar ke kanan atau ke kiri, ya pijatannya bisa lebih merata. Kalau Anda putar, bisa putar balik. Kalau goyang kanan kiri, lanjutin aja. Bisa lanjutin aja, rasakan punggung seperti dipijat. Ya, kemudian lututnya sekarang jatuhkan ke sebelah kanan. Dua-duanya. Lalu tarik tangan kiri ke samping, kita rileks di sini. Lihat ke arah kiri kalau bisa. Kalau nggak bisa, lihat ke atas boleh. Kalau bisa, lihat ke arah tangan kirinya. Rileks. Ini stretching pasif buat tubuh bagian kiri ini. Dari pinggang sampai bahu kerasa ketarik. Ya, bahunya keangkat nggak apa-apa. Yang penting lututnya nempel ke lantai aja, rileks. Nah, rileks aja. Ini juga untuk manjangin pinggang kiri ya, enak. Rileks, nafas panjang dalam. Atau nafas natural aja boleh. Oke, kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Sekarang jatuhkan lututnya ke kiri. Lihat ke arah telapak tangan kanan atau bahu kanan. Rileks lagi. Kadang saya suka tangan kirinya taruh di atas lutut boleh, tapi lurus juga boleh. Kalau tangan kirinya taruh di atas lutut supaya neken sedikit. Nah, ini rasain dari panggul kanan sampai bahu kanan tuh kerasa ke stretching. Mungkin kalau yang agak kaku di sini bahunya lebih banyak naiknya ya. Jadi ini karena bagian tubuh kanannya agak kaku. Nafas, perhatikan nafasnya ya. Panjang dalam atau nafas natural aja. Satu nafas lagi. Oke, kembali ke tengah. Sekarang jatuhkan lututnya ke kanan, tidur miring ke kanan, tangan kanannya Anda bikin jadi bantal, rileks dulu ya. Jangan buru-buru bangun supaya nggak kaget badannya. Ini juga posisi jantung ada di kiri, jadi Anda tidak nyesek ya, karena posisi jantung kan ada di atas sekarang. Jadi Anda nggak nyesek. Habis tiduran tidak langsung bangun. Nafas dulu dengan rileks, 3-5 nafas. Lalu sebelum bangun, tangan kirinya taruh di depan dada, ya tekan tangan kirinya ke lantai, lalu kita kembali duduk bangun. Dan duduk lagi, bersila. Duduk yang tegak lagi. Nah, teman-teman, latihannya sih udah ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, dan mungkin masih ada yang saya sharing sedikit ya. Satu lagi ya, duduk pun ya teman-teman. Jadi latihan yoga itu kalau kita lihat zaman dulu, itu sebenarnya hanya satu pose aja, pose yang bersila aja. Ya, jadi sebenarnya orang dulu latihan yoga fisik itu supaya mereka bisa duduk meditasi dengan lama. Karena kalau orang yang otot-ototnya pendek, duduk tegak seperti ini mungkin bisa, tapi kan ototnya pendek, dia akan narik lebih kuat ke bawah. Jadi Anda duduk itu cepat sekali bungkuk, dan ini Anda nggak sadar kalau Anda belum punya awareness. Ya, kalau belum biasa latihan, ini akan duduknya seperti ini. Makanya kalau yang udah biasa, kalau ada, ketika kita sudah biasa latihan yoga, kalau kita membungkuk itu kayak ada alarmnya, karena kita biasa disuruh tegak. Jadi kita langsung, oh ya membungkuk. Jadi ini. Nah, kalau yang cek ya, buat teman-teman, duduk itu lebih sulit. Kalau yang Islam biasanya kalau yang sudah duduknya sulit, biasanya sholatnya itu di bangku ya. Nah, kalau di yoga yang duduk di bawah ini sulit, mereka pakai blok ya supaya lebih tinggi atau bantal. Yang meditasi juga biasanya pakai. Kenapa? Karena kalau lutut ini posisinya sejajar dengan panggul, ini oke. Di bawahnya berarti Anda bisa lebih tegak. Tapi kalau di atas seperti ini, cek. Kalau Anda duduk di lantai, ada nggak yang lututnya seperti ini, sampai naik begini nih? Ini berarti hipsnya kaku sekali. Jadi ini harus adanya di bawah. Baru Anda bisa duduk tegak. Kalau begini, pasti membebani lower back Anda. Pasti punggungnya rounding. Susah sekali untuk tegak. Kalau Anda suruh turun gini, dia akan makin rounding. Ya, jadi makanya pakai blok supaya bisa duduknya lebih tinggi. Jadi bisa lebih tegak. Ya, itu kira-kira kalau yang... nah, ini gerakan hips nih, sorry. Ya, ini tadi ada bisa Anda yang masih seperti ini, tinggi. Ini bisa dilatihnya gini. Pakai gerakan ini aja nih.
kaki satukan, lututnya tekan ke bawah, badannya tegakin. Nah, ini duduk seperti ini, bisa sambil nonton TV gitu ya. Ini bisa. Ada satu suku di India duduknya semuanya seperti ini, setiap hari berjam-jam, dan mereka nggak ada masalah dengan kandung kemihnya. Jadi ini posenya jelas bagus buat kandung kemih, ya, dengan bladernya. Ini bagus. Oke. Dan ini ngebantu Anda kalau udah lentur untuk duduknya bisa mudah untuk duduk tegak. Ya, oke. Kita balik lagi ke moderator nih sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, thank you Didot. Keren banget ya. Ini teman-teman mungkin ada tadi ada yang WhatsApp mau tanya ke Didot. Oh, bentar. Gua belum lihat chatnya, banyak banget. Ada apa aja nih? Sambil makan es krim. Enggak lah, dia lebih kepada ini anak-anak tadi ada WhatsApp dia pada mau nanya-nanya soal yoga ini bisa untuk saraf kejepit nggak? Lah itu tadi gue share saraf kejepit kan. Justru yang saraf kejepit ini yang. Ya, kalau ada yang mau nanya. Oke. Oke. Ya nanti kalau ada yang mau tanya-tanya sih, nah, ini tadi gerakannya basic ya. Nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang susah banget ya. Kalau yang intinya buat teman-teman yang punya back pain atau saraf kejepit ya ikutan yoganya jangan yang vinyasa, jangan yang flowing, ikutnya yang kelas-kelas gentle atau terapi gitu. Jangan ikut yang kelas vinyasa, nanti tambah sakit. Dot. Yuk. Yang tadi itu Dot yang apa namanya yang buat pinggul belakang Dot deh, pinggang belakang Dot deh, yang pemain bulu tangkis Dot deh. Yang gerakannya gimana yuk? Yang tadi yang lo bilang ada pemain bulu tangkis yang nggak bisa jalan Dot. Yang tadi itu gue lagi ngajar di Tebet. Habis selesai ngajar, tiba-tiba ada yang nyamperin. Dia lagi main bulu tangkis tuh di Taman Tebet. Jadi emang dia nggak pernah olahraga. Dia ya hari itu dia pengen mutusin olahraga ya, main bulu tangkis. Tiba-tiba dia sakit nggak bisa jalan, duduk di pohon gitu loh. Terus udah gitu, mamanya datang nyamperin gue. Mas bisa ngajarin yoga nggak? Gue pikir mau private kan gitu kan sama gue. Ternyata enggak, anaknya itu lagi udah duduk di sana nggak bisa jalan. Jadi ya udah gue samperin, gue tanya gimana. Nah itu saraf kejepit tapi masih mild. Jadi dia emang nggak pernah olahraga. Nah gue suruh tiduran seperti itu, lalu press lututnya ke dada. Nah itu gue tahan 5 menit. Lalu gue miringin kanan kiri ya, yang tadi kita lakukan tuh, ya lutut ke dada, terus ke kanan dan ke kiri. Itu 5 menit aja udah bisa jalan, Yud. Tapi itu hanya ngebantu sementara, tetap harus stretching. Ya, tetap Anda harus stretching. Itu tadi kan otot itu harus panjang dan kuat. Kalau cuman kuat doang, misalnya lu cuman fitness doang, ya nggak panjang, itu nanti problem. Demikian juga kalau misalnya panjang doang tapi nggak kuat, pasti problem juga. Jadi tetap dua-duanya harus dilatih. Jadi Anda nggak bisa cuma kelihatannya bagus, tapi ototnya sebenarnya pendek. Jangan sampai Anda misalnya, ya mungkin kalau ada Marcos ini bisa ini juga ya, jangan sampai Anda berlatih sesuatu, misalnya seperti fitness atau apa, tapi sampai range of movement-nya berkurang. Misalnya saking gedenya otot tangannya, tapi yang tadinya Anda bisa muter tangannya gini, jadi nggak bisa gitu, berkurang. Nah ini berarti range of movement-nya sudah berkurang. Nah ini merugikan, karena sebenarnya gerakan-gerakan latihan itu sebenarnya yang kita lakukan adalah untuk kita melakukan gerakan sehari-hari dengan lebih mudah, dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya itu malah mengurangi movement kita, itu kita rugi. Ya. Oke, thank you. Ya, teman-teman lain ada yang mau tanya lagi? Dot, kayaknya boleh buka kelas, Dot, buat angkatan 7. Kalau kelas terapi, gue ada hari Minggu, bisa join. Itu kelas terapi. Tadi udah ini kelasnya ya terapi. Di bawahnya itu malah tadi. Kadang-kadang gue cuman ya satu pose ditahan, bisa 2 menit, 5 menit gitu ya. Enggak. Dan lebih gampang dari yang tadi. Tadi kan karena waktunya cuma 45 menit. Kelas gue reguler itu biasanya 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi karena tadi waktunya pendek, jadi gue bikin agak cepat sedikit, ya moving, ada flowing sedikit, tapi ditahan-tahan aja tadi. Gitu. Nanti yang hari itu online atau virtual atau ikut kelas? Online, pakai Zoom juga, pakai Zoom. Kelas reguler gue sekarang juga lagi off semua, jadi cuma pakai Zoom doang. Oke. Kalau kelas reguler yang bukan terapi itu Senin, Rabu, Sabtu
Itu jenisnya kayak Ruth pernah ikut ya, Patrice itu Iya. ya itu cocok lah buat ya, tapi itu jangan yang sakit ya, itu yang lebih powerful lah biasanya. Itu kelas regular gue yang lebih powerful. Itu combine macam-macam lah, lebih nggak seperti terapeutik seperti tadi. Itu tadi gerakannya basic banget ya. Oke, jadi buat kelas regulernya Senin, Rabu, Sabtu. Kalau Minggu yang lo punya masalah back pain atau skoliosis itu masuknya ke kelas terapi hari Minggu. Nggak akan bisa ikut kelas yang reguler gitu. Jam berapa, Dot? Atau ada linknya nanti? Kalau hari Minggu jam 9. Kalau mau nanti Japri gue sharing linknya setiap biasanya Sabtu udah dapet linknya sih. Soalnya itu ikut yang mau video. ikut kelasnya di Dot bisa Japri ke di Dot nanti di Ya, share. terapi hari Minggu, selain itu Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu malam jam 7, Sabtu jam 4 sore. Oke. Ada pertanyaan dari Elo itu katanya sharing sedikit bagaimana ceritanya mulai bisa tertarik yoga. Ya. Jadi pertama gue ikut yoga itu awalnya karena gue pengen ketenangan aja ya, pengen meditasinya gitu loh. Gue nanya-nanya, akhirnya kenalan lah sama guru pertama gue. Di situ sebenarnya gue nggak suka gerak juga yang ya kayak gue ketemu Willy tuh di tempat fitness tuh ya, Willy kan badannya gede tuh ya. Jadi gue sih sebenarnya nggak terlalu suka olahraga ya. Lo tau lah dulu gue kan kurus kering gitu ya. Gue lebih pengen tenangnya aja. Tapi guru gue ngajarin di situ bahwa badan kita ini perlu dapat latihan juga. Jadi jangan kita tuh istilahnya cuman yang kita pedulin cuman kita ngelatih rasa gitu ya, meditasi aja, tapi fisik kita kan pasti pakai di dunia ini kan kita aktivitas apapun pakai tubuh, pakai otot, bergerak. Nah ini perlu kita latih juga, jangan sampai dia mengganggu aktivitas sehari-hari. Akhirnya gue keterusan, itu tahun 2005 ya, itu tahun 2005. Gue ngajar juga baru full time 2014 kok. Sebelumnya gue ya cuman ya buat senang-senang aja gitu loh, bahkan gue nggak pernah ngasih yang mungkin banyak yang kaget kan, tiba-tiba gue baru publish tuh sekitar 2014 lah gue mulai yoga, kok tiba-tiba gue udah lentur gitu. Enggak, sebenarnya itu prosesnya lama ya teman-teman. Gue 2005 gue udah yoga, itu lama banget, tapi gue nggak pernah publish aja latihan gue gitu loh. Jadi gue baru mulai kasih tahu ke publik gue jadi pengajar sejak 2014 gitu. Terus jadi dari 2005 gue lama progresnya. Teman-teman yang ada yang baru-baru 3 tahun 4 tahun tuh udah jago-jago. Gue baru bisa ambalance kayak Cropos itu 5 tahunan kali baru kuat gue. Tadinya ya pose-pose yang sekarang gue bisa itu gue butuh tahunan. Lama sekali gue sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, nggak yang instan ya, intinya itulah ya. Nggak instan progresnya. Kalau sekarang gue lebih ngedalamin yoganya, kan gue ngambil lagi, kalau yoga kan istilahnya 200 itu S1, 300 itu S2. Nah, gue sekarang istilahnya udah ambil yang 300, itu udah S2-nya lah istilahnya. Itu gue ngedalamin lebih ke terapi ya, Mang. Karena balik lagi, yoga itu asalnya sebenarnya terapeutik. Jadi orang-orang yang punya masalah justru. Kalau lo tahu Iyengar itu yang terkenal banget ya, itu dia justru ya ikut yoga karena dia buat nyesain masalah-masalah di badannya. Dia punya penyakit ini, itu bisa beres gitu loh. Dan dia lebih ke arah terapeutik. Tapi kalau yang buat ngurusin gitu-gitu lo ikut kelas yang di gym itu vinyasa. Tapi ya kayak gitu deh. Benny tuh. Benny minta headstand. Headstand itu gue jarang sekali ngajarin ya teman-teman. Kecuali gue lihat dia sudah mampu. Kenapa? Itu jangan salah, banyak guru yoga, nggak banyak sih, ada beberapa guru yoga yang sebenarnya itu lehernya itu jadi problem gara-gara headstand. Tanya murid gue yang rutin, itu gue paling ngajarin headstand dari 10 kali mungkin hanya sekali, itu pun gue nggak mau lama-lama. Kenapa? Karena headstand itu tujuannya sebenarnya, ya, ini saya enaknya di kelas, tapi intinya gini, kalau bahu lo belum kuat, itu tekanannya banyak di leher. Leher lo akan kekompres. Bukannya dapat traction yang tadi memanjang, ya, sehat buat tulang belakang, malah kekompres. Ini bahaya buat lehernya. Tadi bisa saraf kejepit juga di leher, tapi efeknya bukan sampai kayak HNP ya, dia yang lain. Ada beberapa temen yang seperti itu. Kasihan sebenarnya. Makanya gue bilang di awal tadi, yoga itu sebenarnya terapi awalnya. Tapi sekarang yang karena baru belajar yoga sebentar, udah pengen bisa headstand. Tapi sebenarnya ototnya belum siap, bahunya belum kuat. Dan untuk headstand itu hamstringnya harus panjang, teman-teman. Kalau enggak, itu kan sebenarnya headstand, itu kan posisinya kayak duduk kebalik sebenarnya. Ketika lo headstand, nih gue contohin ya. Kalau headstand itu kan lo kayak duduk kebalik sebenarnya. Pas posisi begini kan seperti lagi duduk kebalik tadi. Ini.
Kalau ini belum panjang, ini punggungnya rounding di sini. Kalau rounding nanti lehernya ketekuk, kekompres lagi. Pasti dia nggak bisa naik panggulnya. Sama seperti duduk begini kan sebenarnya. Kalau ini masih begini, hamstringnya belum panjang. Kalau headstand tuh nanti kompresin ke lehernya banyak. Jadi gue lebih menghindari sekarang yang buat gaya-gayaan dan lebih safe ya. Jadi gue nggak mau yoga itu malah bikin cedera. Banyak sebenarnya guru-guru yoga yang bahunya cedera lah ya. Terlalu apa ya? Ekstrem ya. Kita back to basic aja. Headstand kalau lo udah siap, gue kasih tahu hamstring udah panjang, bahunya udah kuat, ya, core-nya udah kuat, baru aman. Kalau enggak, percuma. Yang ada nanti lo malah lehernya sakit, ya, bahunya cedera. Belum lagi kalau lo jatuhnya belum ngerti ya, itu lebih berbahaya. Emang efeknya headstand itu dibilang apalah king of asana. Asana tuh pose. Seluruh pose yoga manfaat utamanya itu ada di headstand sebenarnya, yang paling keren. Karena dia membalik aliran darah sebenarnya. Jadi king of asana tuh headstand. Tapi itu kalau lo udah bisa, kalau lo masih belum kuat core-nya, kemudian belum panjang badannya, itu malah bisa lebih rawan cedera. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Olahraga apapun sebenarnya kalau dilakukan pakai yoga, iya. Kalau misalnya ini oke ya. Ya. Jadi kayak gini, teman-teman yang belum pernah olahraga, ya yoga aja oke. Yang sudah misalnya, lo sukanya badminton, lo sukanya bola, atau lo sukanya renang, itu lo komplement dengan yoga. Ya di angkatan Amerika pun, angkatan bersenjatanya itu udah masukin yoga sebagai tambahan. Juga di tim-tim sepak bola. Terutama kalau yang kayak misalnya pelari, itu butuh banget buat stretching hamstringnya. Karena ketika dia lari itu tadi, contraction-nya banyak, jadi mendek. Jadi lo perlu komplimen aja sih, yoga itu komplimen. Kalau olahraga apapun pada dasarnya ya untuk kardionya itu lo bisa dapat dari manapun. Tapi stretching buat tulang belakangnya yang tadi otot-otot hips itu banyaknya di yoga. Back bend itu banyaknya di yoga. Kemudian hamstring juga itu banyaknya di yoga. Yoga banyaknya di situ sih sebenarnya. Olahraga lain boleh aja, cuman lebih baik dikomplimen, dibantu untuk jadi nanti gini, kalau lo misalnya udah yoga lo komplimen, itu nanti olahraga lo yang hobi lo itu akan lebih kebantu. Lo akan ngerasa lebih mudah untuk misalnya lo menendang bola atau bergeraknya lebih easy karena pinggang lo lebih panjang gitu lah. Yang kalau kata guru gue sih indikator badan muda tuh pinggang. Kalau lo bergerak sedikit pinggang udah pegel. Gue naik motor itu udah nggak pernah pegel gitu loh karena pinggang gue panjang. Mungkin kalau yang sering pegel naik motor itu kan posisi duduk rounding. Kalau gampang pegel itu karena itu masih pendek badannya gitu ya. Apalagi nih? Aaron nanya soal meditasi. Oke, tunggu. Ya, betul. Oke, gimana cara meditasi? Oke, meditasi sebenarnya kalau yoga itu yoga sama meditasi tuh kayak ya 11-12 ya, deket banget. Bahkan yoga itu dibilang moving meditation. Jadi tadi kan gue selalu bikin awareness lo ketika bergerak ke nafas. Jadi bahkan ketika lo tadi tiduran itu sebenarnya bukan tidur. Itu pun sebenarnya tadi gue bawa awareness lo ketika gue sebut anggota tubuh, itu lo gue bawa awareness-nya ke situ. Meditasi yang paling gampang itu adalah menyadari nafas. Lo bahkan nggak usah harus posisi tertentu, berdiri di bus bisa, duduk di mobil, itu lo bisa meditate dengan lo awareness. Nafas itu ada yang sadar, ada yang enggak. Ketika lo nggak sadar, seperti sekarang ini kan lo nafas tapi nggak sadar, ya itu bukan meditasi. Meditasi yang paling gampang adalah lo sadar, lo tarik nafas, dan buang nafas, lo sadar, menarik. Itu sudah meditate, pikiran lo sudah, bukan mengosongkan pikiran ya, meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tapi membuat tubuh lo relax. Jadi kayak, ya kalau yang motivator nih, kayak lo ya, contoh kan, ngangkat sebuah handphone gitu ya, ini kan enteng ya, mengangkat sebuah handphone. Kalau misalnya lo angkat sebentar kan, nggak capek gitu ya. Tapi ketika ngangkatnya berjam-jam ya, itu sama, merilekskan pikiran. Jadi pikiran tuh dibuat dia tidak banyak mikir dan hanya dikasih kerjaan memperhatikan sesuatu yang gampang seperti nafas. Pada prakteknya nanti bisa macam-macam, mengamati tubuh gitu. Tapi intinya something yang insight di diri kita. Ya buat mindfulness ya itu melatih, bahkan berjalan pun mindfulness. Ada makan, kadang-kadang kita makan hap gitu ya. Makannya kita sadarin, bergerak tadi kita sadarin, itu semua kita menyadari. Jadi bukan asal bergerak, intinya sih itu. Jadi awareness, betul.
masing-masing pose yoga ada artinya. Ada ceritanya sih. Contoh warrior ya. Warrior 1, 2, 3 itu ada ceritanya ya. Jadi pose-pose ini kan diadapt dari si orang dari India ya, dari sana. Itu ada cerita-ceritanya. Ada contoh misalnya kalau split kakinya ke depan itu namanya Hanumanasan. Hanuman dari Hanuman. Kalau warrior itu ceritanya jadi ada ceritanya tuh warrior 1 begini gerakannya ya. Warrior 2 yang tadi ini dan warrior 3 itu begini, itu ada ceritanya. Ada ceritanya si Sati dengan Wisnu ceritanya tuh pacaran kemudian gak disetujuin gitu ya, ada ceritanya. Terus nama-nama pose yoga itu banyak nama binatang ya seperti kobra tadi atau nama-nama orang bijak menurut mereka. Nah, itu ada ceritanya. Gue kadang suka share itu di kelas karena ya buat ngambil filosofinya aja sih. Ya terus yoga bisa nambah tinggi gak? Enggak bro. Soalnya yang bikin tinggi itu lo struktur tulangnya. Yang kita panjangin tadi ototnya, ya ototnya panjang sehingga tidak pendek dan menekan si tulang belakang. Jadi yang kita panjangin ototnya kalau tulangnya segitu ya segitu aja tingginya. Kayak yang bikin panjang itu kan struktur tulangnya bisa panjang lagi nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Yang ototnya itu cuman attachment pada tulangnya juga kan, bukan dia keluar sendiri. Udah. Oh, nggak ada cerita telat bro. Kalau yoga itu guru gue ada yang sekarang udah 79 ya. Pak Jarot itu mulainya 50-an. Nggak ada yang kata telat bro. Justru lo nggak mulai, lo yang rugi. Karena semakin tua, lo mungkin gini, gue dulu begini nggak apa-apa. Itu karena lo masih umur 20-an. Ketika lo udah 30, dan lo udah turun. 40 lo turun lagi. Tiba-tiba kok gue jadi sekarang sakit begini ya. Nah itu karena otot lo mendek semakin lo tua. Kalau lo nggak stretching, dia akan makin mendek gitu loh. Terus apa lagi? Yoga bisa stabilin berat badan. Stabilinnya harus nggak cuma dari itu ya, harus makan juga ya, makannya juga diatur ya. Tetap intinya in and out ya, innya makanan, outnya bergerak ya, contohnya bergerak ya. Jadi gimana in and out-nya stabil nggak? Kalau lebih gede pemasukannya, pengeluarannya kecil, jarang bergerak, makannya banyak ya pasti lo nambah lah berat badannya. Makannya dikit, geraknya lebih banyak pasti jadi turun. Dan ketika lo diet ya, itu sebaiknya lo membentuk otot juga karena otot itu dia membakar kalori ya. Kalau ototnya kecil nanti dietnya jadi yo-yo doang. Jadi nanti karena massa ototnya kecil, jadi nanti turun ketika nggak makan, ketika makan nanti naik lagi. Turun lagi, nggak makan lagi, naik lagi. Kalau pakai ototnya akan membuat pembakarannya lebih banyak. Gitu. Ya, tuh. Olahraga 20% ya. Jadi, dua-duanya penting sih. Ada yang bilang segitu, ada yang bilang 30-70 ya. Intinya bergerak dan nutrisi sama-sama penting ya. Jangan hanya salah satu, jangan cuma nutrisinya doang tapi nggak mau olahraga, itu salah juga. Atau cuma diet doang tapi ya nggak mau bergerak gitu ya. Atau bergerak doang tapi makannya nggak dijaga ya. Terus Eloy itu tolong dijawab tuh Dot. Oh iya Loy. Lo pernah jemput cewek? Iya itu udah lama banget. Gue masih inget tuh Loy, nama ceweknya Loy. Gue masih inget tuh. Terus yang lo kasih ke gue juga. Ternyata yang dulu itu Loy, itu jadi guru yoga juga Loy. Nah, ntar kita ngobrol deh Loy. Ya itu jadi guru yoga juga Loy. Keren ya, gue juga kaget. Yoga buat stamina seks. Waduh Yuda pertanyaannya. Ya yang jelas kalau lo contoh ya, kalau lo bisa bergerak tadi, gue kan biasa kelas 1,5 jam. Kalau lo kuat kelas gue 1,5 jam gitu ya, itu stamina lo udah pasti nambah, udah pasti lo kuat gitu lah. Kalau misalnya lo 1,5, ada yang murid gue kemarin katanya udah push up sekian kali, berenang segini, baru ikut kelas gue 1,5 jam, gue tungguin kagak masuk-masuk, ternyata dia bilang KO. Nah itu kayak gitu, ya stamina-nya belum kuat lah berarti gitu. Ngakunya sih begini-begitu, tapi ternyata enggak. Bohong deh ya, Dot ya. Gengsi, gengsi. Yoi. Kayak gue tanya, ini sebetulnya pada mau nanya kayak gitu, Toy, tadi Toy. Pada malu aja, Toy. Ya, yang jelas sih, ya apa ya,
stamina nggak mesti dari yoga aja sih. Lo bisa lo bisa lakuin sepeda, lo bisa lari, anything sih sebenarnya untuk stamina sih. Gue lebih concern ke yoga yang manfaat utamanya adalah tadi buat spine lo ya, karena itu lo nggak bisa dapat dari lari atau lo dari sepeda. Justru itu akan bikin hamstring lo lebih pendek gitu. Ya. Okay. Thank you, Dok. Ayo, ada lagi. Yang penting sih kayaknya kelas yoga nih kita perlu ikut nih. Udah jam 9:30, 10 ya. Berarti ini berapa jam ya gue ngajar tadi? Namaste. Nggak apa-apa. Kalau bisa sih ulang lagi, Dit. Tuh. Ya. Ada murid minta gratisan. Ya boleh, kalau yang mau ikut kelas gue hari Minggu, nanti gue kasih linknya. Japri aja ke gue, nggak apa-apa. Lo bisa trial dulu kalau mau. Itu bayarnya juga, sebenarnya kelas gue tuh bayarnya semua sukarela kok. Nggak ada gue tentuin berapa. Gue juga nggak mau ngeberatin murid-murid gue yang lagi, ya ada yang di PHK juga gitu ya. Jadi lebih ke mereka as long as mau ikut, bayarnya pay as you wish. Jadi sesuai kemampuan lo aja. Gue nggak nentuin berapa kok. Baik banget. Nanti lo kontak gue aja. Jadi nggak usah mikirin biaya ya kan, santai aja. Yang penting lo mau ikut aja udah bagus. Gitu. Oke. Jadi bisa online tuh ya. Jadi yang di Singapura tuh kayak Dita ikutan. Online aja bro sekarang. Soalnya kelas yoga banyak yang belum buka juga ya. Jadi ya semua sekarang masih ke sana. Bahkan sekarang teacher training yoga aja juga pada online jadinya. Karena masih lihat kondisi begini. Ya. Tapi sebenarnya dibuka kelas itu juga bisa, Dot ya? Maksudnya kan kita juga jaga jarak juga, sebenarnya bisa ya? Sebagian sebenarnya udah ada beberapa temen gue sih yang buka. Cuma ya protokolnya ya jaga jarak. Dan sangat disarankan kalau ikut ke studio lo bawa yoga mat sendiri lah. Kalau males banget kan lo pakai bekas orang kan. Yeah. Jadi pakai face shield nggak? Kenapa? Perlu pakai face shield nggak? Kalau pakai masker tuh ngap banget ya. Kalau pakai masker ngap banget, jadi mending mungkin pakai face shield gitu ya. Tapi ya tank aja lah, tank. Jaga jarak 2 meter lah di antara kiri kanan lah. Jadi nggak yang full banget. Benny kontak gue aja Ben kalau Bini mau ikut. Kalau Bini harganya bukan harga temen Ben, harga harga reguler lah kalau Bini. Oke. Sebelum ditutup kali ya, tanggal 12 ada Vano sama Budi, nanti kita sharing lagi untuk tema ekonominya, terus kemudian tanggal 28 kita ada olahraga lagi, bareng sama siapa? Marco. Berto, ya. Marco olahraga apa, Ler? Marco gimnastik. Makan. Marco mau nutrisi. Iya, hasilnya aja lah, hasilnya six pack pokoknya. Itu yang paling penting. Udah one pack lah, one pack. Crossfit ya, crossfit. Enggak di gimnastik, tapi lebih ke hampir mirip sama Didot. Fit training bootcamp gitu-gitulah dia. Itu ada muridnya tuh. Enggak pakai alat kok dia. Adek tuh. Siapa muridnya tuh? Kalau kelas Adek ini kelas motor cross. Udah, lu kalau mabok tenang-tenang dulu, Yud. Jim, kamu olahraga apa, Jim? Oh, juga pusar. Ngunyah. Gimnastik kalau Jim ini. Oke, teman-teman, sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi buat Didot? Didot, thank you banget ya. Kelasnya, sharingnya sangat berguna buat kita semua. Jadi, gue terus terang sih tertarik sih pengen ikut yoga. Dari sebelumnya sih kayaknya males banget yoga. Cuma berhubung ada tulang belakang yang masalah juga ya tertarik lah ya. Gue jujur deh, pertama kali gue ikut meditasi itu kan sebenarnya kelasnya itu cewek semua, ibu-ibu semua, ibu-ibu Tarki itu. Ya udah angkatan. Itu umurnya waktu itu pada udah 55 lah ya. Gue masih di bawah 30 waktu itu. Nah, itu cewek semua, ibu-ibu. Cuman karena gue masih bertahan karena Guntung gurunya cowok. Kalau nggak gue mungkin mental juga cowok sendiri. Yang paling kecil, cowok sendiri lagi. Tapi dari situ ya, sekarang sih banyak lah. Kalau lo ikut kelas yoga pasti ada cowok lah. Kalau zaman dulu, 15 ya tahun 2005 lah ya, itu masih jarang banget yoga. Nyari kelasnya juga susah. Kalau sekarang udah gampang.
Dot, Itu kan contohnya Kamu yang ini video kamu nanya umur yang gue apa share nanya di WA berat? grup itu kan ada Pasangan itu. Cewek apa ibu-ibu yuk? ada Ya, si Arthur gitu. Borman tuh. Itu dia gurunya si Tua. DDF itu Dallas itu dia karena yang wrestling itu dia karena punya masalah dengan back pain. Awal juga dia nggak mau yoga, itu kan buat cewek gini-gini. Akhirnya dia jadi guru yoga sekarang gitu. Bahkan yang ngajarin yang orang yang lain gitu ya. Jadi yang gemuk banget tuh itu buat gue inspiring banget sih. Mas. Si Thomas Bangun mau bertanya tuh. Mas mau nanya ya? Gaya obor gimana tuh, Dot? Kalau gaya obor, Dot? Kenapa? Mas silakan. Ya sekalian yang janda. Buset, yang janda yang kayak gimana janda? Oh, yang lagi ketawa tuh pakai turtleneck sama tank top. Mas mau Masih nanya hidup apa? nanti. Tanya tuh. Tadi Thomas Gimana nih yang baru pertama rasanya seperti apa? Ya tadi sih harusnya lebih terasa nyaman. Ya gini deh. Pastinya sih lo cobain ya. Biasanya yang habis yoga itu malemannya tidurnya lebih nyenyak. Biasanya ngerasainnya besoknya sih. Ini Tapi obor mungkin kok pakai ada malu-malu juga, sih tapi obor. tidurnya lebih nyenyak. Malu. Kagak pakai celana, malu. Tadi melorot pas yoga. Ya ampun. Ada lagi teman-teman. Udah cukup malam 9:30 tapi Didot keren banget. Kita Keren, close keren, lah. Dot. Nah, Oh, Keren banget. Pitoy. Mau lagi. Pitoy. Nanti ya, boleh. Keke. Itu nanti si Marco ngajar apaan? Ngajarin itulah cara berkeluarga. Ya ampun. Kayak Marco sendirian begini nih. Kenapa lo nanya, Jim? Mau yoga lagi? Bukan. Kalau yang udah parah-parah, males banget lihatnya. Dia mau Kayak pertanyaan lu tuh lah, crossfit segala macam, malah capek lah. Marco mau ngajarin jujitsu. Kayak si Nah, Didot gini gini aja aja lah. lah, enak. Kita Marco semua ngajarin jujitsu. Kita semua live room tinggal lu bagusnya pakai pagi kayak atau malam. Jadi gini Yok, kalau pagi itu badan lo lebih kaku ya. Jadi rasanya bangun pagi itu lebih kaku sih karena lo mungkin habis tidur pakai AC itu lebih terasa kaku aja sih. Tapi nggak apa-apa, pagi justru lebih bagus sih. Udaranya lebih bagus dan gue lebih prefer pagi. Cuma kalau misalnya nggak sempat ya nggak apa-apa sore atau malam. Cuma kalau sore malam itu badan lo udah bergerak kan, jadi lebih ototnya udah lebih enak gitu untuk dipakai stretching atau ini bergerak. Kalau yang pagi itu biasanya masih lebih kaku. Cuma bagus udah kayak pagi. Terus kalau masih morning glory ya Dok ya. Kalau diet bagusnya pagi. Kenapa? Karena sebelum lo makan itu lo olahraga dulu. Ya mau yoga kayak mau apapun itu kardio itu lebih cocok. Jadi buat ngurusin badan perutnya kosong. Jadi gula darahnya lagi rendah. Nah, bergerak gitu. Tapi jenisnya nggak yang begini ya, yang flowing. Kalau misalnya lo pengen buat diet gitu ya, yoganya yang flowing, yang vinyasa, yang power. Ya, yang stretching ini anytime lo bisa lakuin. Oke. Oke. Kalau gitu kita Pertanyaan terakhir. Siapa? Gue. Oke. Tadi kita bubar dulu. Didot bilang kalau bangun tidur pagi karena otot-ototnya masih kaku ya. Itu ada caranya, apalagi udah umur yang 40-an kayak kita nih. Biasanya kan kalau bangun tuh biasanya dulu kan langsung duduk. Olahraga subuh aja lah, olahraga subuh. Jadi cowok dulu lah, biar lu tahu lah rasa tegang gimana. Lajanya kayak gitu. Biar kalian pada aman. Lagi. Enggak, kalau gue sih olahraga subuh sih seneng lah. Seger banget. Itu ada cara. Undangan. Itu kalau pagi. Iya, lain. Ada banget Olahraga bangun subuh. pagi Kalau pagi masih itu bangun wajar. lah. Kayak buka undangan lah. Dia suka usaha olahraga subuh. Didot mau jelasin, woi. Kalau bangun pagi kaku tuh wajar, ya nggak apa-apa. Cuman kalau lo misalnya lihat orang yoga zaman dulu, coba lo lihat yoga yang zaman dulu, itu kan cuma pakai sempak doang. Itu kalau tradisinya kata guru gue itu sebelum latihan, ya lo pakai panas. Jadi tubuh lo tuh hangat.
Kemudian mereka pakai sempak tuh ya supaya keringatnya tuh nggak mengganggu lah ya. Tapi mereka pakai minyak panas dan mereka minum minuman hangat, misalnya jahe hangat sebelum latihan. Jadi perutnya kosong, terus pakai yang panas-panas, dipakai minyak panas. Gue dulu Kalau minyak kelapa boleh nggak minyak kelapa? waktu awal-awal gue stretching itu Minyak pakai alat jelantah bantu kali. minyak panas. Kalau misalnya lo pengen itu bisa cari, misalnya gue sih ada sih minyak ya, kalau misalnya itu dari guru gue, tapi itu panas banget. Kalau yang sedang-sedang bisa cari di apotek tuh Acau mereknya. Murah kok, 10.000 sebotol, itu lumayan panas. Baunya gandapura gitu. Gue dulu pakai itu buat stretching tuh kayak lebih enak. Karena kalau badan panas tuh stretchingnya lebih enak. Kalau otot udah panas. Makanya kalau lo mau jangan langsung lompat nyebur ke kolam renang, itu bisa kram karena ototnya masih dingin. Itu pasti mabok tuh, Itu Dot. kalau lari itu ya. Jadi warming up dulu lah. Nah itu kalau pakai minyak prosesnya bisa kita jalan pintas. Minyak panas ya. Bukan Minyak panas ya, bukan ini ya. Minyak apa tadi? Bukan Minuman panas. minyak dipanasin. minyak panas. goreng lah, minyak goreng. Minyak goreng panas. Minyak angin kan ada yang dingin. Nah, itu Contohnya kan ada kayak juga yang buat Nescafe latihan bela itu diri. dingin. Panas tuh minyak lawang. Jangan Nah, yang mulai ngaco. minyaknya Kalau yang mabuk jangan panas. sendirian. Ya, contohnya buat kalau Kasleo misalnya Ya, pakai itu apa maksud tuh? gue. Counterpain. Counterpain Ya, tuh panas ya. dia. Jadi kalau otot kalau panas dia Kena air. panjang. Ya, Kalau biasa pakai brush kindol aja lo lah. oke. Tuh, kalau ada yang punya otot kecil, pakai counterpain biar panjang tuh ototnya tuh. Otot ya, Yud. Otot ya. Ya. Tegak, kalau nggak bisa tegak pagi, pakai counterpain tuh. Olahraga subuh, yoga pusar. Cuman Didot malu aja yoga pusar. Yalah kalau bangun suka tegang ya lah berarti. Baru tahu gue. Mimpi apa sih lah sampai tegang bangunnya? Itu pasti Oke, bikin begadang tuh, Lela tuh. Udah ya lah. Dot, thank you Toy, ada banyak. apa lagi Toy yang mau disampaikan Toy? Enggak lah. Bener banget sih tadi mau gue tanyain. Japri. Jangan, dia udah mau tidur itu. Edwin tempatnya kayak studio ya. Keren tuh. Iya. Itu lagi promo itu, Edwin. Edgy Studio ya? yoga ya. Edwin lagi Edwin lagi yoga. promo Kayak itu. studio tempatnya. Yoga banget. Yoi. Ya wes, udah malam, silakan bertemu sama keluarga masing-masing. Ya. Terima kasih semua. Oke. Yo, makasih semua Didot, makasih Teddy. Thank you. Thank you. Dot. Bye. Thank you semuanya. Bye. Oke. Bye. Oke, recordingnya gue share. Hello, thank you. Thank you, Nah, Ke. dadah. Thank you, Ke. Dadah. Bye. Thank you. Yo. Bye. Thank you. Thank you. Abang. Thank you, Jim. Ya, gue end dulu, ntar gue share. Dah. Dah. Dah.